mengembangkan diri, berprestasi berwawasan lingkungan, song-song masa depan. Teknologi yang tepat guna, tingkatkan kesejahteraan, kelautan dan wirausaha, inilah teknologi utama. Marilah bersama satukan tekad menjadi yang ternama. Marilah bersama satukan tekad menjadi yang ternama. Terima kasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan dan pembukaan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka kegiatan lecture series pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat, Sekretaris Jurusan Sains Alam dan Ilmu Formal, Ibu Tri Kusmita, SSI MSc. Waktu dan tempat kami persilahkan. Izin, Ibu, masih di mute, Bu. Baik, sorry. Oke, terima kasih ya Melati selaku pembawa acara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan juga selamat datang kepada Bapak Dede selaku narasumber hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Pak. Ini perdana ya Pak ya, join di Fisika UBB. Semoga nanti akan ada kegiatan-kegiatan berikutnya gitu ya Pak ya, bisa join dengan Fisika UBB. Baik, yang saya hormati Ibu Indah Puspita selaku Koordinator Program Studi Fisika dan kemudian Pak Yuwantiando yang hari ini selaku moderator sekaligus Kepala Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknik dan juga kepada Bapak Ibu dosen, Bu Rizka, Bu Fitri, dan Bu Anissa yang sudah join hari ini. Kemudian kepada mahasiswa-mahasiswa fisika yang semuanya sudah join ya insya Allah. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang hari ini sudah menyiapkan kegiatan ini dengan sangat baik. Alhamdulillah. Ini kegiatan perdana program studi fisika di awal tahun ini ya, lecture series perdana. Kemungkinan nanti akan ada lecture series lainnya juga. Oh, dan juga sudah bergabung juga Bapak Widodo Budi Kurniawan, salah satu dosen fisika yang saat ini lagi studi lanjut juga di UGM, Pak, gitu ya. Saya hari ini mewakili Bu Anggra ini selaku Ketua Jurusan Sains Alam dan Ilmu Formal. Beliau kebetulan sedang ada seminar aktualisasi CPNS, jadi tidak bisa bergabung, Bapak. Jadi titip salam buat Pak Dede dari Bu Anggi, Bu Anggra ini. Baik, Bapak, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah bersedia berbagi ilmu, berdiskusi bersama kami dan juga mahasiswa-mahasiswa kami dari Fisika UBB. Dan ini topiknya ya, Pak. Betul. Fisika itu ada dua konsentrasi, ada tiga konsentrasi, material, komputasi, dan juga geofisika. Nah, ini topiknya nanti mungkin akan topik baru ya Pak ya bagi anak-anak kami. Karena yang join hari ini itu lebih banyak angkatan-angkatan yang saat ini baru akan mengambil skripsi. Jadi ini topiknya akan sangat menarik bagi mereka dan tentunya akan menjadi ilmu baru buat mereka. Karena kalau dulu ini bidangnya ke Bu Anissa ya Pak ya. Kebetulan Bu Anissa lagi studi lanjut gitu kan. Dan di kita kebetulan tidak ada yang topiknya ke bidang ini arahnya risetnya gitu. Jadi mungkin nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin dari mahasiswa kami dan karena memang ini ilmunya baru mungkin harap dimaklumi ya Pak ya kalau misalkan nanti seketika berjalan akan banyak diskusi seperti itu. Dan juga terima kasih kepada program studi fisika ya yang sudah mengadakan acara ini dengan sangat baik, Alhamdulillah. Dan mohon maaf tadi saya joinnya telat karena saya lupa jadwal. Saya salah jadwal, saya kira jam 10 ternyata jam setengah 10 gitu. Dan mungkin hanya itu saja, sukses selalu untuk program studi fisika
Fisika. Semoga acaranya lancar dan nanti bisa memberikan ilmu yang lebih banyak ya kepada adik-adik di Fisika. Dan selamat datang Pak Dede, semoga tidak kapok join bersama kami di Fisika terutama dan juga di jurusan Sains Alam dan Ilmu Formal. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih kami sampaikan atas sambutan dari Ibu Tri Kusmita SSI MSc. Acara selanjutnya, sesi foto bersama. Baiklah, sebelum kita memasuki sesi materi, kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta, kami mohon kesediaannya untuk on kamera. Sekali lagi, pada seluruh peserta dan Ibu Bapak dosen dimohon untuk on kamera. Baik, kita langsung saja mulai. 1, 2, 3. Cheers. Sekali lagi. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah untuk melaksanakan on-cam dan partisipasinya. Acara selanjutnya, kita masuk ke acara inti kita, yaitu lecture series dengan judul Pemanfaatan Simulasi Mikromagnetik (OOMMV) untuk mengamati struktur domain dan dinamika domain Wall pada material ferromagnetik. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan moderator kita pada hari ini, yaitu Dr. Yuan Tiando, SSI MSc. Beliau merupakan doktor dari dosen program studi fisika, pengampu bidang komputasi, yang baru saja menyelesaikan studi doktor fisikanya di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2025. Kami juga menghimbau kepada seluruh peserta untuk mematikan mikrofon dan on-cam selama pemaparan materi berlangsung, serta menggunakan fitur chat atau raise hand pada sesi tanya-jawab nantinya. Baiklah, kepada moderator, Bapak Dr. Yuan Tiando, SSI MSc, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Melati ya. Iya. Uh, Pada yang terhormat ada Bu Tri selaku perwakilan dari JSIF, jurusan Sains Alam dan Formal. Kemudian yang saya hormati juga ada Bu Indah selaku Kaprodi. Kemudian ada teman-teman dosen di sini semua kumpul Pak. Wah, bahkan sampai yang lagi tugel ini ada Bu Anissa, ada Pak Widodo. Semoga nanti bisa sharing lebih banyak ya. Iya. Kemudian adik-adik mahasiswa, terima kasih sudah menghandle acaranya dengan semoga semua akan berjalan dengan baik. Pak Dede, izinkan saya ya Profnya membacakan CV Iya. terlebih dahulu Prof Iya. sebelum Silakan. Iya. sebelum kita mulai lecture seriesnya. Mm-mm. Jadi eh, Prof Dede ini merupakan dosen di Departemen Fisika FMIPA UI dan dengan fokus riset area di bidang mikromagnetik dan magnetisme, ya, Prof ya. Mhm. Kemudian saat ini Prof Dede itu mengerjakan beberapa proyek yang menarik nih Prof. Jadi ada yang Iya. pertama adalah observasi domain Mhm. wall dari COFEB di nanowire ya Prof ya. Dan juga Iya, betul. melakukan analisis histeresis ya dari nanobit Fe3O4 di atas thin film. Iya. Nah, kemudian Prof. Dede ini menyelesaikan PhD-nya di Department of Physics, Chungbuk, Korea ya, Prof. ya. Iya, betul ya. Ya, jadi eh, di tahun 2010. Dan saat ini juga mengerjakan beberapa grant, eh, di antaranya yaitu grant RKI Equity Grant Mm. dengan topik terkait dengan Dynamic Magnetization Traversal Magnetic Study in the Development of Biosensor Mm. based on Tunneling Magnetoresistance (TMR)
Enviromagnetic Nanotech Particles dengan posisi sebagai project leader, kemudian juga mengerjakan project grant terkait dengan International Index Publication Grant PUTI dari UI juga terkait dengan topik-topik magnetisme juga Prof ya, dan juga Ya, ada betul. plasmonik dan fotokatalisis. Iya. Prof. Hmm. Lalu untuk publikasi sangat banyak Prof. Ya, alhamdulillah. Ya, Seperti ya, makasih ya. Ya. ya Hmm. sangat banyak Prof Hmm, hmm, publikasinya. hmm, hmm, Jadi hmm. mungkin saya akan bacakan beberapa yang Ya, ya. dipublikasikan di antaranya di Hmm, Results in Physics, kemudian di hmm, Arabian Journal of Science and Engineering, Emergent Materials, lalu ada hmm. Kuwait Journal of Science dan sebagainya. Ada cukup banyak Ya. sekali. Hmm. Dan saat ini, sebelumnya Prof. Dede merupakan dekan ya Prof Iya, ya di iya, FMIPA ya Prof ya betul. di Iya, UI iya. ya. Hmm, hmm, Luar hmm. biasa kita kedatangan tamu yang luar biasa hari ini. Lalu Prof. Dede juga merupakan Vice Chairman dari Iya, Indonesian Magnetic Society ya Prof ya. Sampai iya, sekarang masih iya, aktif ya Prof ya. iya, masih, masih. Oh iya. Iya, iya. Nah ini subhanallah nih kita di bulan Ramadan ini kedatangan Hmm, Prof. hmm. Dede, Iya. harapannya bisa memberikan Hmm, hmm, pencerahan-pencerahan bagi hmm, kami Prof. hmm, Ya, hmm, mungkin hmm. untuk mempersingkat waktu kayaknya lebih enak kayaknya kita mungkin Iya, langsung mulai acaranya Prof. oke. Mangga Prof silakan untuk Iya, menyampaikan oke. seperti itu. Makasih Pak Iwan sebagai moderator. Mungkin kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya terima kasih kepada pihak kalau apa di UBB Pak jurusan apa departemen ya Kaprodi ya iya. Jadi betul Prof. Kaprodi ya Kaprodi Fisika ini ada Bu Indah yang berkomunikasi dan sebelumnya juga ada Bu Anissa yang sedang S3 di apa di UGM gitu ya. Kemudian juga Bu Tri ya sebagai sekretaris mewakili Bu Anggrain, Bu Anggi, biasa panggil Bu Anggi ya. Nah, biasa kemudian juga Bu Dekan ya, biasa kan kalau dulu saya tuh sebenarnya temannya Pak Elias. Saya temannya Oh Pak iya Ilyas iya sebenarnya iya. ya. Saya temannya Hmm. Pak Ilyas sudah lama sebenarnya teman dengan beliau ya. Terima kasih ya sudah diundang ya. Ya ini saya memenuhi janji ya dari waktu itu kan ke Pak Ilyas waktu itu ya. Sebenarnya ingin ke sana cuman keadaan ya nggak memungkinkan gitu ya ini ke sana terusnya terakhir dengan Bu Anissa sebenarnya online aja lah nanti ya. Pada saat itu pergantian dekan saya kan mau selesai ya udahlah. Udah itu juga kan cuaca ini ya maksudnya tidak memungkinkan gitu ya. Nah, jadi terima kasih yang sudah hadir di sini dan juga ada beberapa mahasiswa saya ini juga hadir, ada Ajija, ada Winda, mungkin ya ada Saifuddin dan mereka mendapat beasiswa BRIN gitu ya. Ya, jadi baru masuk juga mereka ke sini gitu, beasiswa BRIN. Nah, ini salah satu sebenarnya ya promosi juga ya, promosi juga apa namanya? Mungkin nanti ya di tahun ini kan banyak ya kalau ada yang mau tugas akhir atau nanti. Nah ini kan Pak Yuan kan baru aja fresh lulus ya, baru fresh open berarti ini. Ya, Iya Bro. nah Baru ini setahun. ya ya masih masih fresh lah karena Iya. biasanya karir dosen itu kan di apa mulainya setelah S3 gitu. Ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan ini memang mikromagnetik ini ya apa namanya sangat apa namanya penting ya di magnetik salah satu fundamentalnya itu ya. Sebenarnya dulu saya S1 S2-nya geofisik Pak Iwan gitu ya. Saya geofisik saya mengerjakan ini apa Iya, iya. saya expert di data seismik Pak gitu Pak gitu. Oh Dulu iya di iya. perusahaan Caltech saya dulu gitu ya. Nah, cuman lanjut di S3 ngambil magnetik ini gitu ya. Iya. Tapi anyway ini cukup menarik ya terkait ini. Nah, jadi saya setelah lulus 2010 sampai sekarang 2025 tuh masih fokus di bidang itu. Nah, profesor juga saya mengambil di bidang itu juga. Ya, alhamdulillah dari beberapa kolega sangat membantu ya. Mudah-mudahan nanti bisa sharing ya gitu ya. Nah, ada beberapa sebenarnya kegiatan ya kalau misalnya nanti memungkinkan tuh bisa visiting ke sini ya banyak mungkin Pak Iwan bisa ke sini Siap diundang siap gitu siap ya Bro. sama mahasiswa mungkin ya seminggu apa 2 minggu kemarin tuh udah mulai dilaksanakan ya sebenarnya mulai 2019 sebelum pandemi gitu ya dari Jember kemudian dari Malang
kemudian dari UKSW yang memang tertarik dengan apa simulasi seperti itu gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti ya walaupun jauh nanti sebenarnya kan kalau komutasi itu lebih ringan ya, tanda kutip lebih murah katanya gitu Ya, ya. Walaupun sih nggak juga gitu ya. Ya, karena kan simulasi itu kadang-kadang butuh waktu juga untuk apa proses gitu. Oke ya, jadi saya coba sharing ininya ya slide-nya. Kemarin saya udah memberikan yang PDF ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bacaan ya. waktu Oke, juga. ya, oke. Oke, ini sudah terlihat ya. Masih, sudah Prof. Saya masuk. Oke, oke, sudah ya. Oke, oke, oke ya, itu ya. Oke ya. Oke, selamat pagi semua yang mengikuti acara lecture series. Nah, ini sebenarnya saya juga ini saya apresiasi lecture series ya. Kalau dulu saya di MIPA itu ada namanya MIPA Talk Pak Yuan. Jadi setiap bulan itu kalau ada tamu dari luar negeri, misalnya mau memberikan ya 1 jam atau 1,5 jam itu penting juga. Atau online ya online gitu ya. Jadi itu ada apa namanya ada jadi membantu anak-anak juga buat buat sebagai apa brainstorming mereka riset-riset apa aja gitu nggak hanya fisika sih ya ada biologi kimia gitu ya macam-macam teknik atau apa ya atau juga ekonomi sebenarnya juga nggak masalah gitu ya jadi ada ini oke jadi ini saya buatnya dalam bahasa Inggris tapi nanti saya bahasa Indonesia aja ya gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti ya kita nunggu Pak Iwan lah sebagai moderator ya, Pak Iwan ya. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu ini. Nah, jadi ini judulnya sebagai apa namanya pemanfaatan mikromagnetik ya sebagai untuk melihat struktur dan dinamika ferromagnetic domain. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di bidang apa magnetik itu ada salah satunya itu sebenarnya mikromagnetik ya. Mikromagnetik itu kalau kita lihat itu sebenarnya dia belum masuk ke kuantum gitu ya. Sebenarnya masih ya apa klasik gitu ya. Seperti itu ya. Namun di beberapa beberapa eksperimen gitu ya itu cukup membantu gitu ya. Misalnya kita selama ini kan tahu kurva hysteresis ya. Tapi apa sih yang berubah di dalam kurva hysteresis itu gitu ya. Nah, ini jawabannya ada di sini gitu ya. Walaupun secara eksperimen ada ya dulu mungkin tahun-tahun zaman dulu itu ada apa namanya percobaan Bitter gitu ya atau juga pakai Moke. Nah, saya waktu di sana tuh ada eksperimennya Moke, Magnetic Optical Care Effect gitu ya. Kalau temennya itu namanya Faraday Effect gitu ya. Kalau Faraday Effect dilanjutkan, kalau Care Effect itu dipantulkan gitu ya kalau pelajaran fisika lanjutan itu. Oke ya. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama ini mungkin sebagai brainstorming ya. Jadi artinya kita bisa melihat aplikasi dari magnetik ya. Jadi magnetik itu sangat banyak sekali ya. Jadi sekarang ini mungkin combine ya. Jadi bidang-bidang apa mungkin dulu kita mengenal misalnya magnetic memory gitu ya, magnetic memory. Nah, di satu sisi kalian juga pernah dengar yang paling realnya itu mungkin kalian di hard disk atau di laptop itu kan ada yang namanya apa namanya ada hard disk ataupun ada SSD untuk menyimpan ya. Kalau kalau SSD itu semikonduktor sebenarnya, kalau hard disk itu magnetic base-nya ya. Jadi kalau kita melihat itu banyak sekali apa namanya aplikasinya ya magnetik. Mungkin di pelajaran fisika dasar itu juga para dosen juga pasti menjelaskan ya. Nah, yang menjadi concern nanti di masa depan itu adalah storage gitu ya, seperti itu ya. Storage bagaimana kita bisa memanfaatkan eh, kapasitas itu untuk menyimpan data ya. Tentunya kalau kita bisa menyimpan data lebih murah, lebih lebih high density gitu ya. Artinya data data apa namanya kita bisa manfaatkan untuk berbagai macam apa namanya kepentingan gitu ya. Nah, di satu sisi salah satu bidang yang cukup menarik adalah spintronic ya. Jadi spintronic itu ya nanti ya itu salah satu apa namanya menjadi keunggulan sebenarnya di sekarang ini ya. Nanti spintronic itu eh,
apa namanya memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan sifat-sifat arah spinnya gitu ya, memanfaatkan sifat-sifat arah spinnya untuk sebagai sensor, sebagai apa namanya, sebagai penyimpan data gitu ya. Nah, perubahan arahnya itu nanti dibuat dikonversi menjadi namanya data bit ya, 1010 seperti itu gitu ya. Nah, ini hal yang sangat apa namanya menarik gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin kita lihat lagi di tahun 2007 gitu ya. Mungkin adik-adik nanti coba lihat lagi itu mungkin yang mendapat Nobel Prize ini pada saat saya masuk PhD ya. Jadi waktu saya di Korea saya ketemu dua orang ini jadi memberikan tahun 2008 memberikan ini. Ya, ini salah satu yang menjadi apa namanya inspirasi juga gitu. Jadi Albert Bird dan Peter Gutenberg ini kan menemukan efek JMR ya, JMR. JMR itu adalah Giant Magnetoresistance gitu ya gitu. Nah, sebelumnya ada namanya AMR ya, Anisotropy Magnetoresistance sebenarnya oleh si Lord Kelvin gitu ya. Cuman persennya tuh rendah gitu, persennya rendah ya. Dengan ditemukannya ya teknologi ya tahun 1988 gitu ya. Nah, ditemukanlah hal yang fenomena baru gitu ya. Jadi pada saat dia apa namanya komposisi spinnya itu searah ataupun berlawanan itu menghasilkan suatu perbedaan yang menjadi yang disebut dengan magnetoresisten gitu ya. Nah, setelah penemuan ini teruslah berkembang berkembang ada TMR, kemudian ada apa namanya kolosal CMR gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang sangat drastis. Nah, bukti apa namanya perkembangan itu kita bisa lihat pada hard disk gitu ya. Nah, itu ada dua ya di gambar sebelah kanan ya. Itu ada gimana peningkatan apa kapasitas antara SSD dengan hard disk. SSD itu kan biasanya lebih mahal ya, hard disk lebih murah ya, seperti itu. Dan kalau daya tahan mungkin hard disk lebih berat. Cuma hard disk itu kan punya spinal ya, piringan ya yang harus di ini gitu ya. Jadi datanya nanti disimpan di piringan itu gitu. Nah, setelah pengembangan apa namanya penemuan JMR itu mulailah berkembang tuh ya. Nah, sekarang makanya kalau kita lihat itu hard disk itu kan artinya lebih ramping gitu ya, kapasitasnya besar gitu ya. Nah, salah satu yang kalau kita lihat itu ya mulai apa tahun 1990 ya sampai 95, 1995 sampai 2000 itu ditemukannya head untuk membaca data gitu ya. Mungkin kalau di pelajaran magnetik itu dulu ada yang sifatnya longitudinal atau transverse ya. Longitudinal itu searah, transverse itu tegak lurus gitu ya. Nah, dengan penemuannya perpendicular recording tegak lurus itu sehingga datanya menjadi lebih lebih apa? Lebih padat, lebih high density gitu ya. Nah, itulah yang menjadi beberapa perkembangannya. Nah, kalau kita lihat itu mungkin apa namanya jadi meningkat seperti halnya itu apa namanya eksponensial ya lebih lebih ini ya. Nah, jadi poinnya di sini ya, poinnya di sini adalah penemuan JMR itu menjadi lahirnya era spintronic gitu ya. Nah, sampai tahun 2000 gitu ya, Pak, tahun 2000 itu banyak dilakukan beberapa eksperimen gitu ya. Jadi inilah yang menjadi cikal bakal apa namanya memori di masa depan. Walaupun sekarang ini banyak ya dari apa combine antara magnetik semikonduktor gitu ya atau apa namanya jadi tujuannya sebenarnya bagaimana dia itu apa namanya datanya bisa tersimpan lebih padat gitu, lebih kecil dan lebih murah gitu ya, gitulah. Nah, dari penemuan JMR ini banyak beberapa hal penemuan-penemuan yang sekarang sedang in gitu ya, seperti itu. Oke, nah salah satu yang menarik ini ada penemuan restrict memory ya. Ini si apa namanya Stuart Parkin ya. Nah ini yang menjadi salah satu ide dulu penelitiannya saya waktu di PhD ya. Jadi kalau kita lihat, mungkin adik-adik tahu kalau di dalam material ferromagnetik kan kita punya yang namanya domain dan domain wall ya. Nah kalau kita buat di dalam apa namanya bentuk yang sempit, misalnya nanowire, dia kan akan terlokalize gitu ya, gitu. Nah kan seperti dinding-dinding domain gitu. Nah, dinding domain itu kalau didorong oleh medan ataupun oleh current, dia akan menghasilkan kecepatan tertentu gitu ya. Nah, ini yang kita nanti saya coba tunjukkan, kita pelajari ternyata
kita berikan medan yang sangat besar, bukannya nanti kecepatan makin besar, tetapi dia akan mengalami namanya medan kritis ya, yang itu nanti dijelaskan oleh namanya Wake breakdown gitu ya. Nah, kemudian untuk agar efisiensi maka digunakanlah current gitu ya. Ya, jadi ternyata arus bisa mendorong domain wall ini gitu ya. Jadi itu sudah ditemukan sebenarnya tahun 1974 ya oleh Solzhenitsyn ataupun oleh Berger gitu ya. Nah, makanya dilakukanlah sekarang dengan menggunakan current. Nah, current ini lebih efisien dibandingkan dengan medan magnet gitu ya. Gitu. Nah, sehingga sekarang ini walaupun ini belum komersialisasi, tapi restek memori ini sudah bisa mencapai kecepatan 1000 meter per second gitu ya. Nanti kita lihat apa bedanya dengan penelitian sebelumnya gitu ya. Oke ya, jadi itu sebagai introduction-nya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasarnya ya. Nah, ke konsep dasarnya itu sebenarnya adalah material ferromagnetik gitu ya. Di dalam magnetik itu kita mengenal umumnya ada tiga, diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Biasa kita 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 bedakan dengan nilai apa, ada yang tahu? Antara magnetik itu kita bedakan dengan umumnya dengan susceptibility ya kan, ya kalau kalau dia magnetik susceptibility-nya itu negatif gitu ya, kalau paramagnetik susceptibility-nya itu positif, tapi kecil gitu. Kalau paramagnetik paramagnetik ferromagnetik susceptibility-nya positif juga tapi besar seperti itu ya. Nah, makanya tanpa ada medan, ferromagnetik juga memiliki daerah gitu ya. Jadi dia sudah mempunyai magnetisasi sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat tuh dulu teori yang pertama sekali itu adalah teorinya Weiss ya. Jadi dia dia secara akan bahwa di dalam domain itu terdapat magnetisasi spontan gitu ya. Ya, gitu ya di dalam. Nah, itu yang kita sebut sebagai domain ya atau domain magnet ya gitu ya. Gitulah. Nah, antaranya antara domain-domain ini ada arah panah-panah gitu ya, itu disebut domain wall atau dinding domain. Nah, pertama kali diamati oleh Bloch ya. Nah, Bapak Ibu kalau belajar fisika padat kan ada ya Bloch wall Bloch ya, karena Felix Bloch ini kan juga mengkontribusi pada ini. Jadi ternyata dia bilang domain wall itu adalah kompetisi energi exchange dan anisotropi gitu ya. Nah, nanti kalau kita lihat keseimbangan kita, apa yang kita dapat di sini yaitu tebal dari domain wall dan energi si domain wall yang dipengaruhi oleh nilai konstanta exchange dan konstanta anisotropi. Walaupun ini secara umum ya, secara umum mungkin di beberapa bentuk akan berbeda. Nah, di sisi lain ya, mungkin 1930 gitu. Bagaimana sih mengamati dinding domain? Nah, itu salah satu eksperimennya itu adalah dilakukan oleh Barkhausen ya. Jadi makanya disebut Barkhausen effect ya. Jadi dia melihat pakai speaker gitu ya, itu discontinue itu sebagai dinding domain gitu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana perubahan domain wall terjadi? Nah, itu kita anggap aja sebagai magnet batang gitu ya. Kalau magnet batang pasti dia ada garis-garis gaya magnet yang keluar di utara, masuk di selatan gitu ya, misalnya ya seperti itu. Nah, makin lama makin terbentuknya domain-domain gitu ya. Apa yang terjadi? Garis-garis gayanya seolah hilang, jadi membentuk namanya closure gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga secara umum ya sifat-sifat ini bisa dibagi dua, yaitu ada yang bentuknya bongkahan atau bulk gitu ya, atau ada juga yang bentuknya thin film gitu ya. Nah, yang kalau thin film itu kita kenal sebagai namanya nil wall. Nah, ya. Nah, makanya kalau di magnetik itu kan kita ada namanya transisi nil ya pada bahan ferry magnetik gitu atau ferry magnetik itu ya, seperti itu. Nah, kalau dia tebal biasanya block. Nah, apa bedanya? Kalau yang beloh itu tegak lurus, tapi kalau yang nil itu ya in plane, dia bergerak di permukaan gitu ya. Jadi artinya nil itu lebih dominan di thin film. Nah, teknologi yang sekarang itu lebih banyak ke thin film. Nah, kita kan sekarang ini masih istilahnya masih kerjanya di bubuk-bubuk gitu, powder ya, Pak Iwan ya. Ya, kalau orang material itu tumbuk-tumbuk, bikin apa namanya ya gitulah ya, seperti itu ya. Nah,
ya itu memang jadi tantangan juga. Walaupun sih bisa dari bubuk nanti dibikin tin film, tapi prosesnya agak berbeda kalau awalnya dari tin film gitu ya. Seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan juga gitu ya ke depan gitu ya. Oke, nah ini adalah salah satu yang menjadi identitas orang magnetik, yaitu kurva histeresis ya. Jadi kurva namanya kurva ya, apa namanya irreversible, dia tidak balik lagi ke awal gitu ya. Kenapa ya gitu ya? Nah itu jadi sebenarnya itu ada memori gitu ya. Kalau kita lihat besar apa namanya luas ininya itu kita bisa bagi dua. Oh kalau dia hard magnetic itu besar gitu ya. Makanya ada nilai coercivity ataupun ada remanen. Remanen ini biasanya di sumbu Y, coercivity itu sumbu X gitu. Nah di bawah ini saya kasih contoh terkait dengan material-material hard magnetic ataupun soft magnetic gitu ya. Gitu. Nah kalau untuk teknologi apa namanya memori biasanya soft magnetic. Tapi kalau untuk teknologi misalnya untuk apa namanya mesin-mesin apa ya, nah itu biasanya hard magnetic gitu ya, seperti itu. Jadi orang magnetiknya harus tahu ya seperti itu. Nah itu kan yang diajarin fisika dasar ya, seperti itu. Tapi sebenarnya dalamnya seperti apa sih? Ah itu ya ini yang menjadi konsennya kita gitu ya, seperti itu. Nggak apa-apa nanti kita coba ini kan. Nah, bagaimana kita mengamati domain itu gitu ya. Nah, sebenarnya sudah dilakukan oleh Bitter tahun 1930 ya. Jadi ini ada kita lihat seperti kalau kita lihat ya ini jadi ada mikroskop optik dikasih koloid ya bahan apa namanya ferro gitu ya ferro silikon itu bentuknya seperti ini gitu ya. Sebenarnya bisa dilihat dengan mikroskop ya, domain-domain itu ya. Jadi kalau apa namanya kalau kita lihat ya seperti ini, seperti ada hitam putih ini sebenarnya ada apa namanya menandakan sebenarnya adalah manisasinya gitu ya. Nah, lebih modern ada yang namanya magnetic optical Kerr effect atau MOKE ya. Jadi di apa digunakan berdasarkan John Kerr ya. Jadi dulu kalau kita belajar apa namanya eh, penjalaran gelombang pada material gitu ya. Itu kan ada dua ya. Ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan. Kalau yang diteruskan tuh Faraday namanya, Faraday effect. Kalau yang dipantulkan itu Kerr effect. Nah, makanya dengan metode ini digunakanlah untuk menentukan domain gitu ya. Jadi kalau kita lihat eh, di sini kalau bagian bawahnya ini moke ini macam-macam. Kalau misalnya dia manisasinya ya istilahnya tegak lurus gitu ya, dia bisa pakai polar gitu ya, atau yang longitudinal ataupun yang transverse nanti akan terbaca gitu ya manisasinya di material seperti itu. Nah ini biasanya dibentuk yang tintin film itu ya seperti itu. Nah, oke ya. Tadi kita sudah menjelaskan tentang apa namanya tentang konsep-konsepnya. Nah, sekarang kita masuk ke mikromagnetik gitu ya. Nah, sebagai orang magnetik itu kita harus tahu ya hierarki atau tahapan-tahapannya gitu ya, tahapan-tahapannya. Biasa kalau orang magnetik itu ya pasti ada namanya histerisis ya atau mobilisasi kurva. Kemudian juga ada strukturnya gitu ya, kemudian ada domain, ada analisisnya. Nah, kalau bawahnya itu sudah masuk ke kuantum. Jadi mikromagnetik itu sebenarnya fieldnya dia tuh mengamati vektor manisasi gitu ya, tanpa melihat interaksi sampai atomik gitu ya. Jadi sebenarnya masih klasik gitu ya, gitu loh ya, gitu. Jadi kalau misalnya, nah sekarang kalau dia di dalam material itu gimana ininya, apa mekanismenya? Nah itu ya pasti semua material itu pasti dia akan dipengaruhi oleh energi gitu ya. Apa aja energinya? Ada exchange energi, ada Dirac energi, anisotropi energi, dan Zeeman energi. Nah, ini adalah tiga energi yang dominan gitu ya. Ada sih sebenarnya beberapa beberapa nanti misalnya ada ya interaksi-interaksi lah. Kalau orang mungkin kalau di bidang selain material itu kan ada condense matter ya, condense matter. Nah, condense matter biasanya teoritik lebih 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 ini ya. Gitu. Kalau mikromagnetik tuh lebih ke arah fenomena lah ya, fenomena itu masih klasik bentuknya. Nah, bagaimana untuk keadaan seimbang gitu ya? Nah, magnetik ini memang agak unik ya. Jadi dibilang mana yang seimbangnya gitu. Kalau kita belajar termodinamika, seimbangnya di mana? Artinya temperaturnya ini gitu. Nah, namun kan kalau di
magnetik itu setimbang itu kan belum tentu setimbang yang apa namanya regional atau global ya. Mungkin ada lokal-lokal ini ya. Nah, makanya dibuatlah oleh si Brown, persamaan Brown ini ya. Brown ini membuat suatu apa namanya merangkai lah dari apa namanya dari ide-idenya sebenarnya ini adalah dari Landau gitu ya. Tahun 1920 itu Landau coba melihat bahwa kalau momen magnetik diberikan medan magnet akan dia terjadi gerak apa? Gerak presesi gitu kan ya. Ya, nah nanti frekuensinya disebut dengan frekuensi Larmor gitu ya. Nah, itu yang kita sebenarnya pelajari, teman. Itu salah satu pendekatan awal gitu ya. Nah, bagaimana? Nah, si Brown itu coba membuat bagaimana pada saat dia kesetimbangan gitu ya. Oke ya, kita lihat. Nah, di, di ada state of atau istilahnya apa milestone ya. Jadi ternyata sejak tahun 2000 ya, ini sejak kenapa mikromagnetik itu berkembang setelah ya komputer itu ya tahun 2000 kan udah mulai meningkat ya Pak Iwan ya seperti itu ya. Jadi artinya kalau kita lihat di sini dari tahun 2000 sampai 2019 lah gitu ya. Itu beberapa paper-paper tentang kenapa mikromagnetik itu penting gitu ya. Nah, ini menjadi konsen kita gitu ya. Jadi artinya petnya sudah ada sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan ya, jadi tadi saya sudah jelaskan mikromagnetik itu ya studi tentang ya apa namanya karakteristik domain magnet ya seperti itu. Nah, pilarnya apa? Pilarnya itu ya adalah teori kontinum ya. Teori kontinum itu nanti kita bisa lihat itu sebenarnya klasik gitu ya dan elektromagnetik gitu. Jadi belum ke kuantum ya. Jadi kalau udah ke kuantum itu ya nanti itu orang apa condensed matter ya seperti itu ya level energinya apa gitu. Nah, jalan panjangnya milestone-nya ini juga sudah ada beberapa ininya apa namanya para para kontributornya lah ya mulai dari Landau, Gilbert ya, Kronemuller sampai Miltas sekarang tuh ada juga yang apa namanya beberapa yang orang-orang ini yang memberikan pondasi-pondasi kepada mikromagnetik gitu ya. Nah, Eh, tentunya kalau kita melihat magnetik ya atau mikromagnetik apa kita pasti melihat persamaan apa sih yang apa yang ada di dia gitu ya mekanismenya. Nah, itu biasanya kita sebut ada dua persamaan sebenarnya yang cukup fundamental yaitu LLG kita sebut dengan Landau-Lipschitz-Gilbert equation ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya kalau misalnya dia apa namanya diberikan medan magnet, momen magnet gitu ya, dia akan terjadi gerak presesi. Ada dua apa namanya, ada dua sifat atau behavior yaitu gerak osilasi harmonik, yang satu gerak teredam gitu ya. Jadi bagian kanannya itu teredam ada faktor alfa. Nah, alfanya itu faktor damping. Nah, jadi kemudian gamanya itu ada giromagnetik. Nah, kenapa giromagnetik penting? Ya, ini kan karena sudah masuk ke ranah ya skala nano lah gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian tahun 1970 sampai 80 itu ada beberapa teori itu ternyata si current tuh bisa mendorong domain. Nah, makanya itu kita sebut sebagai LLGS atau Slowinski gitu ya. Nah, jadi ternyata si apa namanya density current atau kerapatan arus yang kita berikan itu berkaitan dengan kecepatannya si domain wall itu gitu ya. Ini ya ilustrasi aja. Maka kita kenal disebutnya STT, spin transfer torque gitu ya. Kalau misalnya ini ya. Nah, kalau kita belajar ini kan apa bagaimana sih agar mudah kita aplikasikan. Nah, jadi sekarang itu sudah banyak ya, sudah banyak apa namanya perangkat-perangkat lunak ada yang gratis, ada yang juga berbayar gitu ya. Nah, saya dulu karena dulu kan S2 saya geofisik. Saya S3 ganti bidang ya. Jadi saya mendalami ini nih ya. Karena kayaknya ini menarik gitu magnetik karena melihat itu ya. Jadi ada dua mazhab atau ada dua metode untuk menyelesaikan apa istilahnya magnetisasi di dalam apa namanya mikromagnetik yaitu adalah metode beda hingga ataupun beda elemen gitu ya atau finite element. Nah, masing-masing kita bisa lihat di sini ya. Nah, kalian ini bisa lihat nih ya kalau di paper ini dijelasin satu-satu. Jadi
Ya, kalau beda hingga itu biasanya cepet gitu ya. Nah, tapi mungkin akuratnya kurang, makanya ya gitu ya. Tapi kalau beda finite element itu akurat, tapi kadang-kadang lama. Nah, itu jadi kita perlu juga compromise gitu ya, seperti itu. Nah, jadi saya dalam grup kami menggunakan ya. Kenapa ini Karena pertama adalah perangkat lunak pertama yang dibuat oleh NIS dan itu sifatnya gratis ya gitu ya. Jadi gratis. Jadi siapapun boleh ngambil gitu ya. Gitu. Sampai tahun sekarang ya sampai sekarang ini sebenarnya sudah hampir mungkin 4.000 ya. Nanti bisa dilihat di sininya ya gitu ya. Nanti ini apa namanya banyaklah untuk ininya gitu ya untuk apa namanya untuk menggunakannya itu sudah banyak paling banyak citasinya seperti itu dan free gitu ya dan free maka sekarang banyak yang misalnya yang sekarang yang cukup terkenal itu juga ada Mumax ya itu sebenarnya Finet enggak juga cuman dia memakai sistem GPU Graphical Processing Unit untuk mempercepat simulasi gitu ya. Oke, itu ya. Nah, untuk itu juga saya membuat buku juga gitu ya, buat buku ya saya sebagai dosen kan buat buku ya Pak Iwan ya. Nanti step by step hasilnya ya ini jadi buku. Nah, ini juga lagi sedang menyiapkan edisi yang ketiga lah. Mudah-mudahan setelah itu udah mungkin nggak tahu lagi lah ya. Mungkin yang penting bisa dipakai gitu ya ini ya. Nah, bagi sebagai profesor kan harus tiap tahun harus punya buku gitu ya. Nah, ini gambaran contohnya ini ya, kalau kita lihat ininya, gambaran ininya. Itu ya, jadi itu ada beberapa bagian ininya. Nah, sekarang kita lihat hasil-hasil case gitu ya. Jadi di sini saya ada 3 yang saya coba exposure ya. Pertama ground state ya. Ground state itu artinya ya tidak ada medan dari luar lah ya atau energinya nol gitu gimana gitu ya. Sebenarnya istilahnya lebih banyak tidak ada medan luar. Kemudian yang kedua diberikan medan. Nah, yang ketiga dinamika domain wall di nanowire. Nah, kemudian yang ketiga adalah fenomena nodes atau defining gitu ya. Nah, ini kenapa? Nah, defining ini salah satunya untuk mengontrol kecepatan domain gitu ya. Gitu loh ya untuk ini. Jadi nanti kita bisa memanipulasi sebenarnya gitu ya. Oke. Nah, ini salah satu ya hasil ya nanti bisa ini ya. Jadi ini bentuknya bola. Ini paling gampang bola ya. Jadi ini saya nggak ngasih medan apa-apa, biarin dia relaksasi dari bahan materi apa I, P, kobal. Apa yang saya amati saya amati itu ada hal yang menarik. Ternyata pada ukuran tertentu dia bentuknya domain single domain. Nah, kalau single domain itu dia satu arah. Gitu. Kalau kalau dia multi domain banyak arah lah seperti itu ya. Nah, ini ternyata beda-beda hasilnya gitu ya. Beda-beda ya untuk jadi ada single domain ke multi domain. Nah, ternyata ukurannya beda-beda dengan menggunakan mikromagnetik itu. Nah, apakah hasil ini benar? Ya, itu kita harus uji dengan hasil teoritiknya gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu transisinya bagaimana dari perubahan energi gitu ya, seperti itu. Oke, kita lihat dengan ininya. Nah, kita sebagai orang material itu ya walaupun saya sih juga karena orang simulasi kalau eksperimen saya juga nggak bisa gitu kan ya nah jadi kita lihat ternyata be careful juga jadi artinya apa namanya di ukuran-ukuran tertentu ya gitu ya ukuran-ukuran tertentu tuh sebenarnya kesananya ada yang namanya fenomena super paramagnetik ya jadi artinya mungkin coercivity-nya nggak nol mungkin kecil banget gitu ya dibandingkan dengan single domain ataupun multi domain. Nah, yang sebaik kanan ini adalah rumus-rumus ya, rumus-rumus dari Kittel dan Brown, kedua orang yang coba memprediksi kalau dia diameter kritis itu berapa sih? Nah, itu si Kittel. Nah, Kittel kan terkenal nih kalau kita belajar fisika zat padat, beberapa ini ya, gitu ya. Jadi di tahun 1949 beliau tuh sudah mempublikasikan suatu artikel tentang ferromagnetik gitu ya. Nah, di bawah ini adalah hasil perbandingannya dengan teoritik gitu ya. Secara umum sih ya apa namanya? Ya agak mirip lah ya. Karena kalau simulasi kan terbatas pada cell size-nya ya kan ya nggak bisa secara ini maka cell size-nya kita buat sepanjang dia apa namanya ukuran yang namanya exchange length gitu ya. Seperti itu.
Nah, ini bisa dilihat ya teoretikalnya, misalnya untuk Ni teoretikalnya tuh ada tiga nih, untuk si Brown itu 54, untuk yang Brown yang awal itu 55 gitu ya. Kemudian untuk Brown yang satu ini 78. Jadi kita lihat, oh ternyata antara single domain ke multi domain itu terjadi antara 57,5 ini, karena ini cell size-nya 2,5 nano gitu ya. Jadi ya cukup dekat lah dengan teoretikalnya si Kittel ataupun dengan si Brown gitu ya. Ini salah satu yang cukup menarik gitu ya. Nah, kedua, kita coba memberikan apa namanya medan ya, medan statik namanya ya. Jadi kita lihat bagaimana sih efeknya. Nah, ini kita salah satu dengan menggunakan mikromagnetik kita bisa melihat kalau dia diameternya 50 gitu, berapa apa hasilnya gitu ya. Gitu. Jadi ya salah satu alternatif kita mengetahui sifatnya. Oh, ternyata pada saat ini, oh bentuknya dia vortex, bentuknya dia single domain-nya. Nah, kalau dulu kita belajar Cooper hysteresis nggak tahu gitu ya ininya, ini ya. Oke, nah ini yang sorry, ini yang terbaru gitu ya. Jadi ini kita lihat itu ya, kita lihat ini ada nanobit gitu ya. Jadi nanobit ini kenapa Fe gitu ya. Jadi Fe itu kan sebenarnya di darah itu bisa ya. Makanya ini saya coba kerjasama dengan apa namanya. Jadi saat si lapisan filmnya belum balik, ini sudah balik, dia akan terjadi namanya medan stray atau stray field lah. Jadi kalau kita lihat ini perubahannya seperti itu ya, kayak gitu. Ya, nah itu salah satu yang apa namanya yang lagi dikerjakan sekarang gitu ya. Ini pada saat temperaturnya nol gitu ya, pendekatannya. Gitu. Oke, ya, yang kedua yaitu kombinasi ya. Nah ini kombinasi antara eksperimen dan apa namanya simulasi. Ini saya dengan dosen UNS gitu ya, kemudian juga dari BRIN gitu ya. Jadi kita melihat efek single domain itu pada fotokatalitik gitu ya, material kobalt ferrit. Ini sebenarnya pasir besi gitu ya. Nah saya simulasinya ya. Jadi kalau kita bisa lihat itu ya perubahan-perubahan apa namanya perubahan-perubahan itu kita bisa melihat itu ternyata menarik gitu ya. Jadi kalau simulasinya aja kalau tidak bagus banget itu susah untuk ke Q1 gitu ya. Tapi kalau combine kita dengan orang eksperimen gitu itu untuk dapat Q1-nya itu lebih besar gitu. Nah, ini juga dibiayai oleh hibah Q1. Kalau di UI kan hibahnya hanya Q1, Q2. Jadi ya cukup berat lah ya. Jadi ya kita ya kalau mau riset ya harus ada uangnya katanya gitu kan ya seperti itu. Nah, itu kalau di ini seperti itu ya. Ya, jadi jangan riset mandiri nanti ya kasihan dosennya ya gitu ya. Nah, makanya kita kolaborasi. Nah, itu kita nggak bisa ngerjain sendiri lah zaman sekarang itu ya gitu ya. Jadi kita sharing-sharing ilmu lah gitu ya. Oke, nah yang kedua tentang kedua tuh tentang ini apa dinamika apa namanya ini. Nah, di nanowire itu ada dua jenis gitu ya. Ada yang sistem IMA ataupun PMA. IMA itu adalah in-plane ya. Jadi seperti nil-wall gitu ya. Gitu. Makanya ada transverse ataupun vortex itu gambarnya. Nah, kalau PMA itu perpendikular yaitu seperti apa yang diprediksi blok ataupun nil gitu ya. Jadi ada blok ada nil. Nah, hal yang menarik gitu ya, kalau kita berikan medan gitu untuk yang apa namanya, yang keduanya, ternyata tuh tidak selalu kecepatannya meningkat gitu ya. Kan inginnya kita kasih medan terus meningkat kecepatannya, ternyata enggak gitu. Ternyata alam tuh punya sistem sendiri gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan Wagner breakdown. Nah, fenomena ini udah ditemukan tahun 74 secara teoretik gitu ya. Oh, ternyata dia nurun gitu ya. Nah, ini yang dipakai dipakai sekarang bagaimana apa namanya konfigurasi ini bisa menjadi magnetic memory gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini yang IMA ya. Nah, kedua-duanya tetap tetap ada apa namanya tetap tetap ada apa namanya wake breakdown gitu. Tapi kalau yang satu tuh setelah wake breakdown terjadi transisi, nah yang kalau yang PMA itu dia tidak terjadi perubahan struktur domainnya. Nah ini tahun berapa? Tahun 2018 ya waktu itu penelitiannya. Ini saya coba pakai cobalt ferrit ya gitu ya dengan menggunakan variasi pulse gitu ya.
Nah, jadi artinya kalau kita lihat di sini, itu terjadi wake breakdown ya. Jadi kalau kita lihat di sini terjadi wake breakdown ya. Ya, itu ya seperti itu. Nah, kemudian dari sini apa yang kita dapat? Ya, ternyata pulse itu juga lebar pulse dari medan magnet itu juga mempengaruhi kecepatan gitu ya. Jadi ini kita bisa melihat gitu ya, seperti itu ya. Nah, dengan menggunakan energi kita bisa melihat eh, apa yang menarik di sini yaitu istilahnya itu dominannya apa? Oh, ternyata dia banyak dipengaruhi oleh energi magnetostatik gitulah seperti itu. Nah, ini nanti kita lihat di sisi sisi yang lain gitu ya. Gitu. Nah, yang kedua PMA ya. PMA ini karena ada bahan-bahan yang sifat magnetik anisotropinya tuh tegak lurus ya, perpendikular. Nah, ternyata eksperimennya sudah banyak gitu ya. Nah, kalau kita pakai sifat PMA itu kita memberikan medan yang kecil juga dia tetap jalan gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai creep gitu ya, creep velocity. Ada apa enggak sih gitu ya secara mikromagnetik gitu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa dari eksperimen ataupun beberapa orang menggunakan current gitu ya. Current, nah ternyata itu berbeda hasilnya gitu ya. Jadi kalau untuk yang PMA a- seperti apa ke sistem apa domainnya itu ya. Itu. Nah, jadi ini dikerjakan oleh mahasiswa PMDSU ya. Ini kalau nggak salah Radit kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ya. Nah, karena PMA itu tegak lurus, maka kita berikan arahnya arah Z gitu ya, medannya arah Z gitu ya. Jadi dia akan bergerak ke arah X dan Y gitu ya, ke X kanan gitu. Jadi atik setelah kita lihat di sini dia nggak berubah, yaitu sistemnya apa nil ataupun block wall gitu ya. Nah, gitu ya. Nanti kita bisa lihat di sini perubahan-perubahannya itu ya. Ya, jadi artinya walaupun dia sudah masuk ke wake breakdown, tetapi strukturnya tidak berubah gitu. Nah, ini yang menarik. Nah, sehingga inilah yang sekarang dipakai oleh restrict memory gitu ya sebagai karena dia bersifat stabil gitu ya. Nah, explore lanjut juga kita bisa melihat gitu ya. Nah, ternyata apa? Tetap ada namanya wake breakdown ya, walaupun dia PMA ataupun IMA gitu ya. Jadi artinya, tetapi yang menarik domain wall-nya strukturnya tidak berubah gitu. Nah, ini ya, gitu. Nah, nah kemudian kita coba explore lagi apakah benar creep flow-nya itu ya. Jadi medannya itu kita coba sampai lebih kecil gitu ya, sampai 0,5 ostret kan kecil 0,5 ostret ya. Kurang lebih apa namanya seper 100-nya militesla lah gitu ya. Nah, itu ternyata kalau kita lihat kita bikin apa garis lurus gitu ya, orde pangkat voltage ternyata dia menjadi garis lurus gitu ya ininya gitu ya. Nah, ini hubungannya. Jadi artinya makin tebalnya makin bertambah, jadi kecepatan juga makin bertambah gitu ya. Beda dengan yang sistemnya IMA. Ditambah makin besar tebalnya, dia makin mengecil kecepatannya. Jadi kebalikannya itu ya. Nah, ya. Nah, jadi ini kalau kita kita lihat lagi secara struktur ininya, jadi kita bisa mengamati step by step evolusi dari si apa namanya domain wall saat dia bergerak gitu. Nah, ini yang menjadi keunggulannya si mikromagnetik gitu ya, karena dia udah di ranah nano gitu ya seperti itu. Oke itu ya. Jadi itu tadi apa namanya beberapa kasus apa namanya untuk yang kobalperit. Nah, kemudian di sekarang ini isu juga yang ada namanya DMI. Ya, DMI itu namanya istilahnya Zelensky-Moria interaction. Nah, ini ditemukan tahun 50 sebenarnya. Jadi sebenarnya jenis apa namanya jenis energi exchange yang anisotropi gitu ya. Asimetrik, sorry, asimetrik ya. Nah, ternyata ini dipakai gitu ya, dipakai. Nah, bener nggak? Jadi supaya apa ini? Supaya wake breakdown-nya itu lebih panjang gitu ya ininya ya. Kalau yang tadi kan ini seperti titik aja ya. Nah, ini kan titik aja ya. Jadi habis wake breakdown jatuh gitu ya. Nah, dengan adanya efek ini ya, ini ada dari ini ternyata si siapa? Si wake breakdown-nya jadi panjang gitu. Jadi artinya kita bisa ngontrol. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik gitu ya. Nah, ini saya coba saya lakukan gitu ya dari mahasiswa itu ya.
Nah, jadi kita lihat ternyata kecepatan pakai DMI itu lebih 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 ya lebih besar dibandingkan tanpa DMI gitu. Nah, ini yang apa yang sedang dikerjakan oleh mahasiswa saya S2 gitu ya. Ya. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, ini udah dipublish tahun lalu ya. Jadi pengaruh dari kecepatan dengan faktor DMI gitu ya. Nah, jadi kita lihat itu kalau kita lihat gambarnya itu dia tidak langsung turun gitu ya. Jadi seperti ada plateau ya. Walaupun ini mungkin bahannya berbeda, tapi secara relatif dia cukup cukup apa membantu. Jadi lama gitu sebelum jatuh kecepatannya gitu ya. Nah, ini hal yang apa namanya menarik gitu ya. Karena ada papernya juga. Jadi kita tuh ya sebenarnya lebih banyak studi literatur ataupun eksperimen kemudian kita coba desain untuk simulasi seperti apa gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa lihat juga ya perubahan-perubahan evolusinya. Jadi apa yang menarik di paper ini gitu ya. Nah, di paper ini menarik adalah sebenarnya Waka breakdown itu dengan DMI gimana sih? Gitu ya, seperti itu ya. Hubungannya bagaimana? Nah, ternyata dia itu ada suatu konstanta yang mungkin tidak dijelaskan oleh beberapa paper sebelumnya gitu ya. Nah, ternyata Waka breakdown itu sangat berpengaruh pada faktor DMI gitu ya. Jadi di sini bisa bisa melihat yaitu faktor KD ya. Jadi KD yang nentuin itu saya gitu ya. Jadi artinya dia secara linear ada hubungannya. Jadi ordernya tuh hampir sama gitu ya. Gitu ya. Nah, ini yang menurut saya menarik gitu ya. Nah, itu yang menjadi salah satu novelty daripada si paper yang tadi itu gitu ya. Nah, ini bagian yang terakhir yaitu efek nodes ya, efek nodes. Nah, tadi kan lurus semua gitu ya. Gimana kita bisa ngontrol si domain? Kan lurus dulu ya. Nah, makanya kita seolah-olah kita bikin artificial nodes ya. Ya, ini kita bikin yang segitiga. Jadi ini sebenarnya panjang ceritanya dulu. Jadi waktu saya PhD juga saya bikin notes untuk apa? Karena waktu itu ada eksperimen di Seoul National University ini gimana cara ngontrolnya. Jadi saya buatkanlah simulasi bentuknya nodes gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi artinya saya coba gitu ya notesnya. Gitu. Nah, kemudian sekarang itu gini kita coba kasih current, kasih field itu sebenarnya efeknya apa sih ya? Seperti itu. Nah, jadi cukup banyak hasil yang cukup ini ya dari mulai dari 2018 ini ya ada sampai 2025 kemarin tuh coba kita explore. Nah, ini adalah awal dulu tentang nodes. Jadi ini masuk di applied physics later ya. Dulu jadi ini sebenarnya apa eksperimen sederhana gitu ya. Jadi dulu di beberapa eksperimen kenapa si domain wall kok bisa ke kiri ke kanan tetapi yang lain tuh tetap di tengah gitu ya. Nah, ini eh, apa namanya jadi saya waktu coba coba explore apa namanya besarnya si nodes itu ya, besarnya si node itu kita explore ternyata di ukuran-ukuran kecil dia konstan gitu ya. Apanya ternyata ya kita balik lagi ke pelajaran fisika, oh ternyata dia adalah potensial well gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini kan sebenarnya energi potensial ya, energi per posisi ya, sama dengan setengah kx kuadrat ya, Pak Yuan ya. Jadi artinya secara sistem itu sebenarnya ya apa namanya kita pelajari itu ya related gitu loh ya sebenarnya itu ya. Jadi artinya nah, kalau dia besar, dia pendek, tapi kalau dia kecil, dia tinggi gitu. Artinya apa? Kalau dia tinggi, si domain wall tuh susah untuk keluar gitu ya. Maka kalau kasih medan itu lebih besar dibandingkan dia lebih apa yang notesnya besar ini gitu ya. Jadi kalau dia notesnya besar, gampang dikasih medan kecil dia langsung keluar gitu ya, gitu loh ya. Nah, ini saya coba buktikan gitu ya, buktikan seperti ini. Nah, kedua katanya nodes itu sebagai potensial well. Nanti jadi kalau kita lihat sebelah gambar evolusi ini, pada saat si apa domain wall keluar itu udah sampai jarak tertentu balik lagi. Jadi artinya dia sebagai apa ya menarik gitu ya, menarik seperti kalau partikel tuh menarik lagi ke potensial well-nya itu ya. Nah, kecuali dia udah stabil keluar dari sana ini kan balik lagi nih ada warna hijau dan biru ya. Udah keluar balik lagi gitu ya sampai dia masuk lagi ke dalam gitu ya. Jadi arti jangkauan jangkauan dari si potensial itu jauh gitu ya. Sehingga artinya si domain wall mungkin kita anggap sebagai kuasi partikel itu dia jadi ya masih pengaruh medannya itu atau energinya ke situ ya seperti itu penjelasan simpelnya ya
Nah, ini coba saya kalau sebelumnya saya pakai medan apa namanya medan magnet ya. Sekarang pakai current. Bagaimana pengaruhnya gitu ya. Nah, jadi medan atau current yang dibutuhkan untuk melepaskan domain wall itu kita sebut sebagai deafening gitu ya. Kita lihat deafening. Jadi kita lihat gambar di sini hanya beda berapa nih? Kalau kita lihat ini nggak beda jauh, yang satu keluar, yang satu tetap pinning gitu ya, seperti itu. Nah, itu artinya dia sensitif terhadap ukuran gitu ya, seperti itu. Itu secara simpelnya ya, gitu. Nah, ini coba kita lihat ini hanya beda berapa? 0,2 ya. Nah, 0,2 ini kita bisa lihat di sini. Jadi gambarnya kurvanya itu kalau dia pinning itu dia osilasi gitu ya, akan kelihatan manisasinya, tapi kalau dia defining dia akan keluar gitu ya. Ini lurus gitu, seperti itu. Nah, makanya kecepatannya bisa kita hitung sebenarnya gitu ya, gitu. Jadi dia tidak secara tiba-tiba langsung keluar. Jadi dia butuh relaksasi dulu gitu ya. Nah, relaksasi ini kan sebenarnya wajar gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita sebagai dulu bisa dasar kita belajar math itu kan inert ya, ya Pak Iwan ya, inert ya. Jadi artinya dia butuh waktu juga gitu ya. Seperti itu untuk bisa apa namanya keluar gitu. Nah, ini beberapa apa screenshotnya lah ya. Jadi kita apa waktunya. Jadi kita lihat ternyata waktunya untuk makin apa tebal berarti kita butuh waktu yang agak tinggi gitu ya, seperti itu. Nah, itu kira-kira apa namanya update ya, walaupun ada beberapa yang ini. Jadi artinya secara umum ya mikromagnetik itu mampu sebagai tools ya. Jadi kita udah punya tools gitu ya selain eksperimen untuk bisa melihat bagaimana fenomena dari si domain gitu ya, gitu ya. Nah, dari tiga kasus yang tadi gitu ya, artinya dari ground state yang bola kita bisa melihat transisi dari single domain ke domain gitu ya, sehingga multi domain. Kalau di nanowire kita bisa mengamati kecepatannya gitu ya. Kemudian kalau di mana di nodes itu kita bisa mengamati yang namanya defining field ataupun defining current gitu ya. Berapa besar sih? Nah, ini penting untuk orang eksperimen gitu ya. Nah, ini pengalaman ini karena data itu harus didapatkan. Jadi mereka nanti kalau eksperimen kan susah buatnya ya, gitu ya. Gitu. Kalau simulasi mungkin tanda kutip mungkin oke lah bisa gitu ya. Tapi juga ya kalau awalnya salah semuanya salah gitu kan kadang-kadang ya. Seperti itu. Oke, ini juga saya terima kasih ya beberapa pihak yang ini. Jadi dari tahun 2001 sampai 2025 memang saya selalu ngambil hibah Q1, Q2 gitu ya. Karena ada studentnya kemudian apa namanya bukan beasiswa, maksudnya hibah dari cumbuknya juga gitu ya. Kemudian juga program PNDSU gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir ini adalah hibah riset kolaborasi Q1 yang RKI Equity A gitu ya. Nah, ini juga jadi risetnya berat juga gitu ya. Nah, makanya saya nyari temen gitu kan ya supaya ya kita sharing-sharing ya gitu ya. Nah, ini beberapa kegiatan yang jadi Manetik itu juga cukup aktif ya. Nah, tahun ini ada di Malang ISMIA, nanti saya bisa sharing gitu ya. Nah, ini profesor saya ini ada beberapa anak. Ini yang baru-baru saya belum masukkan karena fotonya belum ada gitu ya. Nah, ini beberapa yang ini ada BRIN, ada yang S2, ada yang S3 gitu ya. Seperti itu. Jadi ya coba kita sebagai diseminasi kan kalau mahasiswa enak kan kalau untuk sebagai latihan ya Pak Iwan ya biasa ya kalau itu kan untuk kita ketemu gitu ya sebagai ininya ya. Oke. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih ya apa namanya yang sudah apa namanya ikut dalam apa namanya lecture series. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan silakan. Demikian Pak Iwan presentasi dari saya. Gitu. Baik, Prof. Terima kasih Ya, banyak, Prof. Ini menarik sekali, Prof. Menarik banget nih. ya, Mungkin silakan. pertama mungkin saya ini dulu, Prof. Ya, Mungkin nanti saya ya, buka beberapa sesi ya, iya, Prof. Ya. boleh, boleh, boleh. Nah, nah, mungkin ada dari adik-adik, silakan kalau ingin bertanya bisa di ini kan apa namanya raise hand atau Mm, langsung aja juga nggak apa-apa. mm, mm. Ya, Enggak, silakan ya. ya silakan adik-adik. Ya. Oh iya, Prof. Mungkin nanti Apa? salam buat Prof. Budi.
Oh iya, 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 iya. kebetulan asesor kami di Oh iya, aplikasi. iya, iya, Iya. Pak, iya. Iya. Pak Budi Nah, Purnama itu ini iya, Pak, apa ya apa namanya sudah berapa tahun dengan beliau itu ini apa namanya mengkolaborasi. Beliau kan eksperimen. iya Nah, saya betul. simulasinya jadi ya itu jadi kombinasi itu jadi bagus gitu. Jadi Iya. ya memang harus gitu Pak. Nggak Mm-mm. apa-apa nanti Pak Yuan kalau ada ini bisa ke saya juga boleh. Ini Siap, siap. silakan lah gitu ya. Ya, Prof, nanti mungkin Ya, kalau misalkan ada adik-adik yang tertarik, nanti mungkin kami minta bantuan kayak semacam workshop gitu mungkin nggak, Prof? boleh, Mungkin boleh. adik-adik Iya. apa dari mahasiswa UI gitu ya, Ya, untuk latihan. boleh aja, nggak apa-apa. Mm-mm. Memang kemarin itu justru tahun lalu itu Mm-mm. saya ngadain workshop di mana di UNS itu Iya, gitu, UNS itu. Jadi eh, ya SOP-nya ada lah. Kan iya, bukunya udah betul. dibuat itu ya, udah Iya, buat tinggal install, download itu free semua. Pokoknya itu free, tinggal tinggal mengambil lah gitu ya. Gitu. Silakan. iya. Ya, silakan adik-adik. Halo, ada. Atau apa Pak Yuan dulu aja sebagai men-trigger gitu. Siapa? Nah, ya Pak, saya mungkin Saya ingin. mungkin ya, Nah, Prof Iya, ya. ada nih. silakan. Silakan. Oh, ini Eh, Oh, Mbak iya, Anissa. Oh, Halo saya Nisa. Pak. Oh, enggak. oh ya, silakan, silakan. Sebentar Pak, saya on cam dulu Oh sebentar. ya, Mana nih? Ya, eh pertanyaannya mungkin sederhana sekali ya, Prof ya. ya, Ini kan yang kita simulasikan kan biasanya bentuknya kalau misalkan bentuknya itu kotak, taruhlah itu kan berarti tin film ya, Prof ya. ya, Nah, ya, ketika ya. kita itu mau simulasi itu kan ada pilihan berapa Hmm, jumlah domainnya seperti itu, Prof. Nah, hmm, seandainya kita itu eh, belum tahu secara eksperimen sebenarnya hmm. jumlah domainnya itu berapa gitu. Iya, iya, Apakah iya. 4 atau 7 Hmm, ataukah hmm, hmm, berapa. hmm, Nah, itu hmm. sebaiknya apa yang kita lakukan, Prof? Apakah kita bisa Oh, asumsikan dengan jumlah domain yang ya apa ada. asal dulu Eh, eh, atau eh. seperti apa, Prof, kalau Ya untuk ada simulasi dua sih, seperti ini ya? ada dua pendekatan ya. Jadi gini, kalau pas ada bentuknya tin film itu kan sebenarnya kalau mau random aja, pakai random manisasinya random. Biarkan aja si sistem membuat berapa domain sih gitu kan, gitu ya. Hmm. Ya. Kemudian yang kedua kita apa namanya kita tentuin, bikin ya domainnya berapa itu kan tinggal pakai gambar. Sebenarnya program ini kan pakai gambar bisa ya, mau bikin berapa Iya, domain juga bisa gitu. Jadi tergantung kita kalau misalnya mau mau memang alamiah gitu ya alamiah pakai random aja nanti kalau dia sudah diberikan medan setiap material itu akan merespon gitu ya dia akan membuat domain sendiri tergantung dari nilai itu A, MS gitu ya nanti dia akan melihat gitu kan seperti itu apalagi sekarang kan harus pakai temperatur gitu ya nah ini nanti pakai temperatur juga sangat menarik gitu ya seperti itu nah sampai kan kita pakai nol terus gitu ya. Nah, sebenarnya realnya pakai temperatur. Namun kita juga lihat bahwa kalau kita lihat apa namanya hukum Curie kan, misalnya di beberapa itu kan kita sebenarnya masih di bawah temperatur Curie gitu. Sebenarnya nol nol itu dipakai supaya kita bisa melihat evolusi dari momen magnetiknya tuh oh sejajar atau bikin vortex gitu ya. Itu sebenarnya mempresentasikan itunya aja gitu. Itu kira-kira Mbak Nisa gitu. iya. Iya. Mungkin satu lagi, Prof, untuk Boleh, cell boleh. size itu kan Iya, cell iya, size kita setting iya, ya, ada yang iya, 5 iya, kali 5 iya, kali. Nah, iya, 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 yang iya. mau saya tanyakan itu cell size Heeh, itu sebenarnya mewakili apa, Prof? Apakah bisa bisa digambarkan dalam satu cell size itu ada berapa atom atau nggak ada oke, hubungannya sama sekali atau seperti apa? oke. Nah, ini kan kalau kita lihat sel size itu kalau di dalam mikromagnetik itu mudah menentukannya. Pokoknya dia ukuran exchange length-nya berapa gitu. Exchange length-nya ya, exchange length-nya dari si material misalnya permalloy, permalloy kan exchange length-nya itu kan sekitar 5 nano ya. Jadi kita nggak boleh buat sebenarnya bukan nggak kalau bisa dibuat 5 nano aja cell size-nya 5 kali 5 5 kali 5 gitu ya. Nah, kalau boleh nggak kita buat misalnya 10 10 10 10 kali 1 nano, boleh aja nah, 5 itu kan sebenarnya apa istilahnya bukan pakem ya, apanya sebagai acuan aja. Di bawah 5 boleh lebih lebih ini kan simulasi lama gitu kan gitu Hmm. loh. Jadi sebenarnya kita ukuran sel sih sebenarnya kita melihat sikon juga gitu. Saya juga melihat kalau bendanya misalnya ukuran 500 nano ini selnya satu ya
sebulan kali baru jadi gitu. Iya, Enggak iya. gitu ya. Nah, faktor kedua sebenarnya alfa. Alfa itu kan sebenarnya bisa bisa dicari dari eksperimen gitu ya. Ya, tapi dalam kasus simulasi itu ya bisa kita ngasih yang ya conformize lah. Jadi kadang-kadang juga kita boleh aja ngasih alfanya tinggi gitu ya. Karena kan hanya kita pengen melihat benar cocok nggak sih dengan eksperimen gitu ya. Tapi kalau benar-benar ini ya kita ambil alfanya cukup rendah lah, misalnya 0,01. Kalau di nanowire 0,01 itu udah lumayan representatif gitu ya. Tapi kalau bentuknya bulk gitu ya 0,01 ya lama jadinya gitu kan. Iya. Kapan selesainya simulasi itu satu data, belum data yang lain gitu ya. Iya. Nah, makanya dipakailah mungkin 0,3, 0,5 gitu ya. Itu Iya. kira-kira Bu Anissa ya. Ya. Iya. Ya. Ini berarti bukan berarti karena mempertimbangkan ukuran atom ya Pak ya kalau untuk Enggak, sel-sel. kalau kalau nah ya memang harus diinikan, harus diinikan. Kita frame-frame-nya dari mikromagnetik itu kan sebenarnya fenomena ya. Mikromagnetik itu kan dia tidak masuk ke jumlah atom. Tapi kadang-kadang ada simulasi menggunakan atom. Kan atom itu kan sebenarnya kalau dari eksperimen SRD atau dari apa kan, oh berapa banyaknya ini gitu ya. Tapi secara umum sebenarnya kalau kita lihat itu kan kalau di material itu kan sebenarnya ada yang ukuran apa kristalit, ada yang ukuran green. Nah, itu ya kalau orang material tuh biasanya tuh apa bedanya green dengan kristalit. Nah, itu kan seperti itu. Nah, apakah domain itu ada di situ gitu ya? Ya, tergantung kita bisa lihat nah gitu. Ya, biasanya ya green itu ya sebenarnya dia apa namanya ordernya mungkin sama dengan si domain gitu ya. Itu. Jadi ya kita lihat juga kadang-kadang juga mau simulasi ini bisa nggak simulasi ya belum tentu bisa juga gitu. Jadi Iya. ada keterbatasan juga Pak Iwan simulasi juga gitu ya gitu. Itu kira-kira Iya. ya secara simpelnya gitu ya ininya gitu. Baik, terima kasih Pak. Iya iya oke ya Iya. Mbak Nisa Segitu ya Pak makasih Iwan. ya iya Ya, terima Mungkin terima dari kasih. yang kasih Bu lain Anissa. silakan. Iya iya menarik Prof, ya. saya boleh nanya ini nggak, Iya Prof? iya. Ketika kita pakai OOMF Heeh. ini tuh parameter apa yang butuh kita input, Prof? Gitu. Parameter ya. Ya, Oke Pak. Oke parameter. Mungkin di sini ada kali ya. Nih kalau kita lihat di sini tuh, nih ini mungkin contoh ya ini ya. Oke, kalau kita lihat tuh sebenarnya ada tiga parameter apa? Ada tiga parameter penting ya untuk karakterisasi material yaitu magnetic saturasi atau MS gitu. A adalah exchange constant gitu ya. Ordernya 10 pangkat min 11 gitu. Ataupun informasi konstanta anisotropi. Nah, itu tiga hmm, parameter penting material ini. Nah, kadang-kadang kan kita dapatnya dari mana ini gitu ya kan. betul betul, Prof. Nah, dapatnya dari Ya, mana? Nah, betul kalau betul. kalau kalau konstanta exchange itu biasanya sama orang kondensmeter, orang teoritik, ya. Nah, dia sebenarnya diambilnya tuh Hmm, kan itu kan sebenarnya teorinya Heisenberg gitu ya, interaksi gitu ya. Nah, pakainya DFT, DFT ya, Prof. Ya. apalah itu. Nanti tapi secara umum kan ordernya nggak jauh-jauh di situ gitu ya. Paling Hmm, 1 koma, satu ini. Tapi ya penting kalau sama dengan eksperimen is oke. Kalau magnetic saturasi ataupun konstanta anisotropi ya kita bisa dapatkan dari apa PSM apa namanya oh, ya apa namanya vibrating sample magnetic ya. ya ataupun pengukuran magnetik lainnya. Nah itu nanti kita confirm aja. Mungkin dari EMU per gram jadi jadi joule apa kan ada gitu ya. Nah itu bisa dipakai. Ini salah satu yang sebenarnya di kasus ini nih, kasus dengan Pak Budi ini sebenarnya ada kalau mau lengkapnya sih nanti saya sharing lah ini ya. Ini ada emu berapa gitu ya, seperti itu Pak Iwan gitu. Yang lain-lain sih Ya. ukuran ukuran ini aja, Ya. yang lain-lain ukuran bendanya aja. Ukuran bendanya biasanya nih, karena dia mikromagnetik kan lebih ke nano. Ya nano kan biasanya acuannya sampai 100 nano kan ya, Ya, ya Pak betul Iwan betul. ya. Ya, Tuh, Prof. kemudian kalau dia di atas 100 sampai 500 itu kan meso ya lah kan Meso, ya, ya betul. mesozoik. Nah, itu juga dulu menarik gitu. Nah, sekarang kan udah di bawah 100 nano. Jadi mainnya di situ aja sebenarnya. Kalau udah di atas 500 kan udah mau ke mikro agak udah sebenarnya ya bisa juga sih, tapi ya ya apa namanya nggak usah lah itu nanti ada ininya gitu ya. Ya, Gitu. benar. Nah, Kalau itu untuk kira-kira. batasan dimensi ada nggak, Prof? Misalkan ini tuh valid sampai, kan kita kan sudah banyak nano ya, Prof ya. Iya, 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 Maksudnya iya. ada nggak batasan paling kecil ukuran yang
dianggap masih valid untuk kalkulasi pakai OMF ini, Prof? Ya, kalau batasan sih sebenarnya kan kalau lihat dari resolusi Mm, kan, ya kalau kita ini uji coba aja sih ya. Kalau mm, uji coba dia kita kalau kita lihat ya mungkin jangan sampai sebenarnya jangan masuk ke super paramagnetik gitu kan. Kalau super paramagnetik mm. masuk kan apa yang terjadi? Si apa anisotropinya kalah dengan termalnya gitu kan, ya Iya, kan? iya. Iya, jadi artinya di simulasi juga harus di apa namanya dipertimbangkan juga gitu. Nggak Mm. mungkin lah dia sampai kecil itu buat apa juga gitu. Iya. Makin kecil kan nggak stabil manisasinya itu gitu kan gitu. Mm, Gitu. Jadi artinya makanya beberapa beberapa nah makanya yang kerjaan yang sekarang itu kan diameternya 10 nano. Nah, itu makanya dia membentuk kalau di ini kan di temperatur apa 300 itu dia akan seperti paramagnetik gitu, kecil mm. kayak iya ininya padahal ada ini gitu. Tapi itu untuk case yang lain ya. Tapi untuk yang case-case yang lain kayak nanowire itu kan ya, karena itu kan urusannya dengan apa namanya berhubungan dengan device ya kan. Ya, nah itu Mm. malah banyak dipakai. Ataupun yang bentuk pattern-pattern yang tadi kotak gitu ya. Seperti itu apa bentuknya disk gitu. Itu Iya. semua bisa kok itu ya. Tapi kita bisa pakai rekayasa desain gitu, Prof. Bisa, bisa. Oh, Nah, bisa. bisa. Mm, Nah, dulu itu saya mungkin apa namanya yang kayak tadi itu kan ada yang mm. seperti notes ya. Kalau bikin code di notes kan susah. Ya. Susah lah bikin ini kalau lurus mungkin kotak kalau ya susah untuk bikin ini. Jadi ini apa? Ini si itu ya apa istilahnya dia bisa embedded gambar Pak gitu. Oh, Gambar. iya. Jadi nanti eksperimen itu bentuknya misalnya ya nanti Mm. nggak beraturan ya bikin aja gambarnya Iya, iya. gitu. Menarik Minimal ini, Prof, bisa. ya. Makanya ini saya bikin ini bukan pakai code nggak. Kalau pakai code nggak tahu bikinnya gimana Iya, gitu ya. betul, Prof. Nah, makanya Ya. si itu punya fitur gitu, artinya kita bisa masukin gambar. Gambar itu kita Hmm. masukin ya. Kalau bentuk-bentuk sederhana misalnya CAD bola, gitu, Prof. pakai JPG juga bisa. Oh, JPG juga bisa, Prof. Dia Iya, pakai Jeep apa itu. Pokoknya yang resolusi juga iya, is oke lah kayak gitu. Ini semua pakai gambar. Kan orang iya, bingung iya. gimana caranya. Ya Iya, gambar aja. betul. Nah, makanya di itu apa ada code untuk baca untuk baca Hmm. gambar gitu. Jadi udah dikasih contoh-contohnya. Itu semua contoh yang versi Hmm. yang terbaru tuh bagus gitu kan gitunya. Siap, Gitu. siap. Hmm. Itu. Siap, menarik sekali, Prof. Iya. Oke, Ya, silakan ya. silakan. Mungkin ada yang nanya, Prof, di chat. Iya. Sebentar, saya Iya, bacakan. iya. Ini dari Musa. Oke, terima kasih banyak, Prof, atas materinya. Oke, lanjut mungkin ke soal pertanyaannya aja. Nah, ini, Prof. Apakah bidang mikromagnetik ini Mhm. sudah cukup siap dan realistis untuk dijadikan fokus riset oleh mahasiswa S1 di Indonesia saat ini? Dan Oke. jika ingin mulai mendalami, itu Mhm. memperkuat sisi material atau kemampuan simulasi numerik yang dulu, Prof. Ini Oke. pertanyaan mahasiswa, Prof. Oke, menarik nih pertanyaan ya. Udah siap belum? Ya sudah. Jadi untuk orang udah ada menghasilkan S3 kok gitu ya. Udah, itu kan papernya udah ada gitu ya. Nah, untuk kalau S1 kan nanti istilahnya kan untuk S1 yang penting pertama kan mahasiswa S1 nanti kalau ada tugas akhir yang penting bisa menjelaskan fenomena lah yang sederhana gitu ya. Oh gitu nanti dari dosen diberikan kira-kira ini saya punya bentuknya bola atau bentuknya kotak gitu, kubik ya misalnya. Gimana historisisnya? Nah itu udah jadi skripsi gitu loh ya. Tinggal di apa tambahin parameternya gitu kan. Itu kan ada tadi contoh apa namanya mungkin contoh ini ya supaya lebih ini. Nah, ini kan ada materialnya tuh ada berapa tuh? Ada tiga ya ini ya. Ada nikel, PY. Nah, jadi ini asumsinya udah kristal gitu loh ya. Artinya udah kristal lah ya gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian apa aja yang perlu dipelajari atau modalnya apa dulu gitu ya? Seperti itu Ya, ya. Ya, benar, benar. ya modalnya sebenarnya adalah niat sebenarnya sih ya. Ya, niat ya. Nah, ya jadi pertama memang niat gitu, niat pertama. Nah, kedua itu ya tentunya kan udah tahu fisika ya kan, pasti ada pembimbing. Kalau S1 tuh pasti pembimbing akan memberitahu, banyak memberitahu ya. Nah, yang kedua
biasanya kan orang takut dengan komputasi ya Pak ya, Ya gitu ya. betul Nah, Mas. komputasi itu sebenarnya harus diulang-ulang gitu ya, harus dipelajari gitu ya. Dulu saya pengalaman gini, saya dulu punya mahasiswa S2 itu guru ya dari Jambi ya, di pedalaman lagi gitu kan. Nah, tadi nggak tahu dia takut gitu karena udah di setting ke saya. Jadi saya latih aja, sekarang kamu segini aja deh, nggak usah belajar ini, kamu sekarang running dulu. Nah, oh bisa running, jalan-jalan. Nah, baru step keduanya baru pelajari code-nya. Kalau belajar awal code-nya mungkin kamu nggak bakal selesai gitu kan, Iya. gitu ya. Jadi jangan yang belajar yang susah-susah dulu, yang simple dulu gitu ya, gitu. Ya, nah ini kalau kita ngasih yang udah susah-susah, ya mahasiswanya kabur ntar gitu ya. Apalagi komputasi itu sebenarnya jarang gitu ya. Saya akui gitu ya. Di UI aja saya tuh beberapa tahun nggak punya mahasiswa S1 loh, gitu. Nggak punya S1 saya itu. 2 tahun atau 3 tahun ya sejak waktu jadi dekan. Tapi justru S3-nya banyak sama S2 gitu ya, gitu. Jadi ya itulah ininya. Kadang-kadang kan harus bagi-bagi juga ya untuk ininya gitu. Itu Pak Iwan gitu. Iya, Jadi mungkin welcome udah. lah nanti ya Ya, gitu ya. Iya. siap. Jawab kayaknya ya. Iya, Iya iya. betul. Ya Pak, ini betul sih bisa Iya, mulai iya, latihan ya iya. Pak ya, intinya Pak ya. Jadi ya, latihan Iya, pelan-pelan. iya, Jadi iya, jangan iya. langsung Mm, apa mm. yang berat-berat gitu intinya Pak ya. Betul, iya, Nah, iya. kemudian ya niat. Betul sekali. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan dari adik mahasiswa. Nah, mungkin saya kalau nggak ada saya mulai lagi nih Pak. Ya Saya, boleh, saya nggak interest apa-apa nih. lah. Iya. Sampai waktunya habis ya Iya. kan ya. Kalau Bu Indah sudah bilang habis Pak, ya udah saya stop ya. Ya, Ini saya ya Bu tertarik Indah ya. ini. Iya, Iya. oke. Jadi kan saya baca di Grand Iya, Prof itu kan tahun lalu kalau nggak salah, ke tahun ini iya, iya. itu kan mengerjakan biosensor ya Prof. Iya, iya, betul, Nah, betul. Iya. ya kebetulan saya juga bidangnya simulasi biosensor, Hmm, tapi saya hmm. sensor optik Prof. Plasmonic. Pasmonik Iya, ya. Oke, plasmonic. Nah, oke. kira-kira kalau di magnetik ini Prof, Hmm, hmm. cara kerja sensornya itu bagaimana Prof? Terutama di bagian simulasinya Prof. Oke, mungkin Hmm, perlu dibedakan juga ya. hmm, Dibedakan kan sensor itu macam-macam, berbeda-beda dengan hmm. responnya. Nah, jadi untuk yang apa? Untuk yang optik itu sensornya kan tuh biasa panjang gelombang optik apa itu Hmm. ya. Betul, Agak betul, beda betul. kalau yang ini sensornya itu adalah sensor, dia tuh problemnya dengan apa istilahnya manisasi gitu loh. Hmm. Gitu. Manisasi. Nah, makanya kalau Pak Yuan nanti ini ya, Pak Yuan misalnya itu untuk simulasi sebenarnya kalau yang plasmonik, mungkin boleh saya sharing nggak nih? Boleh saya sharing Oh, nggak? boleh, boleh, Boleh boleh, ya, boleh, boleh ya. boleh, boleh Nggak apa-apa sekali. ya. Nanti sebentar, bentar, saya sharing dulu sebentar. Ya, Ini saya siap, stop siap. dulu ya. Nanti saya coba cari biar nanti saya bisa 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 berikan beberapa hal lain nih ya. Sebentar ya. Oke. Mungkin ini ya. Gak apa-apa, adik nanti kalau ada yang mau nanya silakan ya. Ya, Nah ini dulu ya Pak Yon saya juga sebenarnya udah terlihat Pak. kita belum muncul. Nah, sudah muncul, Pak. Udah. Nah jadi saya juga sebenarnya tuh melakukan itu simulasi LSPR Pak. Gitu. Oh, iya. Ya jadi ini saya kan waktu itu diundang Ikatan Ilmuwan itu Pak ya, series material itu ya. Jadi apa namanya? Eh, loh, kok ini kok hilang belum? Ada ya Pak ya? Oke, Masih sorry. muncul sih, Pak. Oke, jadi ada salah satu software ya, istilahnya yang free. Kenapa saya dulu ini belajar? Karena dulu ini waktu S3 tuh saya punya apa? Ada kelas namanya plasmonik gitu ya. Jadi saya kan ngambil mata kuliah. Hmm. Jadi kalau di Korea tuh harus ngambil mata kuliah itunya gitu. Nah, saya ada salah satu mata kuliah plasmonik. Nah, jadi saya mendalami karena saya backgroundnya itu simulasi, jadi saya mendalami oh plasmonik ini. Nah, setelah saya pulang ke Indonesia, ini ternyata ada salah satu software tuh awalnya tidak free. Akhirnya saya coba email ke beliau ya. Ini namanya nanti kita bisa melihat di sini ada namanya programnya namanya
metallic nanoparticle boundary element method. Nah, ini untuk LSPR ini, Pak, ini Oh, Pak Iwan. LSPR Pak ya. LSPR. Nah, Hmm. ini mungkin kan Pak Iwan udah tahu lah ini ya, Ya, udah ya tahu lah betul. ini konsep-konsep Hmm. LSPR ya, gitu ya. Ini dari teori Mi. Nah, ini Hmm. saya unjukkan. Jadi eh, ini udah saya lakukan dulu tahun berapa 2015 sampai 2007 Hmm. sebenarnya saya banyak melakukan Pak gitu. Cuma Oh. gitu ya. Nah, jadi software ini bisa berbagai macam apa namanya bentuk gitu loh ya. Jadi bisa dibuat bentuk ya. Ini nanti dilihat aja nih Pak ininya. Iya. Nah, Ya, siap-siap Pak. malah sekarang itu ada yang bentuknya thin film ya, thin Hmm. film ya gitu ya. Jadi kalau di eksperimen apa kan Bapak udah tahu tentang ini data UV vis ya kan? Ya, betul UV vis betul itu ya. apa sih? Nah, gitu ya. Mungkin Bu Anissa tuh data UV vis apa sih gitu kan? Ya, nah nanti itu sebenarnya kan panjang gelombang bawahnya gitu. Nah, Hmm. tapi apa sih dia menunjukkan apa? Nah, ini beberapa case yang apa? Ini udah saya bukunya belum selesai sih ini masih ini ya. Jadi Wah, ini ya. ada. Nah, jadi ini salah satu hibah dulu hibah prioritasnya UI saya ambil. Hmm. Jadi tentang kolorimetri gitu ya. Ini jadi apa namanya AgNO3 sebagai prekursornya dengan apa ya biosintesis bull gitu. Katanya bisa Green buat synthesis ya ini berarti ya. green Ya. Ya. synthesis gitu ya. Nah, saya dapat bagian untuk cek gitu ya. Nah, ini kan data kalau lihat dari sini, ini data UPVis nih Pak yang ini. Nah, di bawahnya ini data simulasi. Jadi saya simulasi dari mulai 50 nanometer sampai 65 nanometer. Jadi itu terlihat ternyata mirip gitu loh Hmm. Pak, gitu. Jadi Hmm. bentuknya bola. Karena apa? Tahu dari bola ya, dari eksperimen gitu, dari Hmm. data tem. Nah, nanti kita buat plasmoniknya apa kalau dia panjang sih cahayanya tuh di mana. Nah, ini perubahan plasmonik inilah digunakan sebagai sensor itu, Pak, gitu. Hmm. Jadi namanya plasmon sheet gitu loh, gitu yang sekarang itu. Nah, itu optik ya gitu. Hmm. Atau nanti bisa apa metode SERS atau apalah ya gitu ya. Ya, Nah, ini siap. perbandingan-perbandingan. Jadi saya udah melakukan ini misalnya di coating dengan PVA. PPA gitu ya. Coatingnya berapa yang ini gitu ya. Nah, ini adalah hasil dari TEM gitu ya, Pak ya. Ini hasil dari apa namanya? Ini simulasi dengan ini cukup Oh, cukup cukup. cukup ini. Oke, Pak ya. Iya. Nah, jadi ini sebenarnya kalau untuk S1 ini kalau Pak Iwan misalnya mau Ya, ini saya sharing ini ya. siap-siap, Mungkin Pak. bisa berapa orang itu ya. Nah, ini Iya. kan Nobel Partikel ya Pak ya, AG ya. Jadi ini Oke. udah saya kerjain ini Pak, ini dulu untuk mahasiswa saya dulu saya itu Hmm. kan. Nah, jadi untuk yang dua bola gitu ya. Jadi bisa yang couple. Iya, dimmer ya, Nah, Pak ya. dimar kalau kan itu ini kan untuk bola. Nah, untuk yang road gimana ininya? Nah, untuk road kan pasti ada dua peak gitu ya. Seperti itu ya. Nah, makanya kalau menurut saya UB juga materialnya kayak biosintesis itu menarik. Misalnya buat deteksi apa istilahnya logam berat gitu dengan Ya. menggunakan apa gitu. Nah, salah satunya itu ini gitu Pak. Dengan kolaborasi itu sebenarnya bisa kita kan ada target misalnya ke Bima gitu atau nanti ke UI atau mungkin mungkin ke mana lah yang bisa Nah, dibuat siap-siap. kolaborasi gitu. Nah, itu karena nah saya tuh sekarang kolaborasi dengan pembimbingnya ini Mbak apa Bu Anissa ini Prof Edi gitu kan. Tapi sekarang bukan pembimbingnya katanya gitu. Nah, ya ya. Jadi saya membimbingnya Iya. dengan itu ya. Nah, jadi dengan road itu kita juga lihat itu benar Pak. Jadi dua peak ini gitu. Ada peak kecil, ada peak yang besar gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat apa namanya plasmoniknya. Bener nggak plasmoniknya kalau dia head to head gitu, ada plasmoniknya nggak gitu kan? Apa di ujung, apa di mana Iya. gitu ya. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya fenomena LSPR yang nah kalau dia set by set, nah ya ternyata di tengah nggak ada gitu ya. Seperti itu. Ya, nah ini yang fungsi sudut Pak ya, ini fungsi sudut gitu ya. Jadi ternyata fungsi sudut juga mempengaruhi gitu ya, seperti itu. Nah ada juga sekarang ini yang saya dulu tertarik dengan magnetoplasmonik. Jadi Fe3O4 dengan AU gitu ya Pak ya, seperti ini. Tapi yang satu bentuknya batang apa rod lah gitu ya.
Nah, ini udah dikerjain nih Pak nih Oh, ini. berarti ini gabungan dari material magnet sama plasmon gitu Pak ya? Iya, dulu kan ini Oh, coba iya, ya itu apa namanya? Ya explore aja karena dulu iya. ada mahasiswa. Jadi dulu bagi mahasiswa yang mau plasmonik, ada yang mau magnetik. Nah, itu. Walaupun saya core-nya memang di mikromagnetik gitu. Tapi untuk plasmonik ini kan aplikasinya banyak untuk bantu orang eksperimen, Pak, gitu Ya, ya. itu Nah, betul. nah sekarang lagi explore ke microwave absorbent, Pak, itu dengan apa simulasinya gitu ya, Iya. gitu. Nah, ini ada di sini juga ada mahasiswa yang hadir, dia mengerjakan material cobalt ferrit apa sih itu ya. Iya. Jadi ini, nah kita kombinasikan antara batang dengan root kan di eksperimen itu banyak ya. Nah itu kita Iya. bisa bisa ini kan gitu ya. Nah nanti kita bisa lihat di ininya apa plasmoniknya. Jadi menurut saya sih untuk apa kalau di beberapa tempat di UKSW itu mikromagnetik jadi modul belajar komputasi Pak gitu. Oh, Jadi iya jadi belajar Pak. jadi mereka dengan situ bisa gitu ya atau di lab. Mm. Sebenarnya modul-modul ini jadi mereka setelah bisa baru cari ide gitu kan. Iya, Seperti betul, itu. betul, Nanti betul. dapat mereka oh kamu nanti lihat apanya. Untuk S1 sih kan nggak usah berat-berat Iya, Pak iya, sebenarnya iya. gitu. Mm. Gitu. Yang penting mereka konsisten gitu ya. Kalau Mm. misalnya tertarik dia dapat gitu ya. Nanti ya kayak seperti di sini fenomena fenomena jarak itu kan penting ini kan diukur S-nya. Bagaimana hubungan S dengan antara apa bola dengan Mm. batang gitu ya. Nah, nanti kan kita menemukan polanya gitu ya seperti ini. Nah, kalau ini non noble particle nih ya. Jadi ini Mm. magnetik malah Fe, Ni, NF, Ne Iya. sebenarnya apakah sama gitu ya. Nah, ternyata memang ada yang agak unik Pak gitu ya. Mm. Itu ya Mm. seperti itu. Nah, itu Sip. kira-kira yang udah aman. Nah, ini yang kalau nggak salah di paper yang mana gitu ya. Ini saya membantu dulu apa namanya dosen gitu ya. Dosen ada kimia ada aja tentang ini. Nah, ini jadi kita bisa melihat kalau di itu apa namanya efisiensi atau peaknya lah apa etanya itu ya. Kita bisa melihat perbandingannya itu Pak pasmonsipnya. Nah, ini yang Oh, digunakan sebagai apa namanya sebagai apa namanya sebagai untuk sensor gitu sensor Pak. ya Iya betul Pak. gitu. Nah, ini TIO, ini bentuk ini yang paper dengan apa namanya dosen kimia. Mm. Jadi dia punya TIO-nya besar. Nah, kemudian di embedded dengan AU yang bentuknya macam-macam. Ada yang bentuk Mm. batang, ada yang bentuk apa kuboid gitu ya. Nah, itu ternyata beda-beda hasilnya gitu ya. Nah, itu kira-kira Mak ininya. Nah, Siap Prof. yang terakhir dengan nanowire. AG bentuknya nanowire gitu ya. Kenapa ini ada Oke. eksperimennya? Bener nggak dia menghasilkan pik-pik yang banyak? Ternyata bener Pak, ini piknya banyak ini Pak. Ada N1, Mm. 2, 3 gitu. Kalau bentuk yang lain kan piknya paling banyak Ya 2 betul, gitu betul. ya. Jadi ternyata apa? Kita bisa lihat gambarnya ternyata efek plasmoniknya itu memang banyak terjadi di sekitar apa? Di sepanjang batang itu gitu, di nanowire itu Oh, gitu. ya, ya. Ini Ya, menarik Prof. Semoga nanti bisa ya. kolaborasi Prof. Ya, silakan Ya, pokoknya ya, silakan ya. lah. Nah, nanti Ya, itu Prof. ini kalau ini kan kalau di luar negeri itu kan kalau TEM itu kan punya bisa ngukur namanya LLS ya. Itu mirip-mirip juga sebenarnya kayak ada apa teori hamburan gitu ya Ya, gitu. Tapi ini sih oke lah ini saya skip aja lah ini ya. Nah, itu kira-kira nanti bisa cek di ini di mm. apa namanya. Siap. Yang ini masih masih jalan sih, cuman nggak sebanyak yang micromagnetic Ya, gitu ya, ya. siap. Gitu. Itu Tapi mungkin kami anyway coba-coba semua Prof. anyway nanti kalau butuh apa bisa email atau bisa Ya, nanti zoom zoom di grup gitu ya kalau misal ya, mau ini siap. Mm. monggo itu ya. Oke itu Siap, Pak siap Prof. Iwan dari saya mudah-mudahan Siap. bermanfaat lah ya Ya, gitu Pak. ya. Terima kasih Oke. banyak, Prof. Ya. Nah, ini mungkin saya lanjut ke pertanyaan Ya, oke, adik mahasiswa, silakan. Prof. Ya, ini saya Dari catat. Julita. Ya, Ya, Prof. gimana? Jadi di simulasi kan Mm-mm, ada parameter seperti MS, A, mm-mm, dan mm-mm, anisotropi itu kelihatan mm-mm, sangat ideal dan terkontrol. Tapi mm-mm. kalau di material nyata sering ada defek dan variasi mikrostruktur yang membuat hasilnya berbeda. Betul, Nah, ya. secara praktik biasanya kita menjembatani perbedaan itu bagaimana nih, Prof? Nah, ya. Oke, nah ini menarik ya. Ini adalah sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ujian gitu ya. Kalau ujian itu dosen selalu nanya seperti itu gitu Ya. ya. Gimana? Ini kok simulasi begini? Ini gini. Nah, jadi kita harus samain frame-nya dulu. Kan gini. eh, Pertama tuh sebenarnya ada dua pendekatan ya kalau untuk simulasi ya. Bisa dia realnya, misal ukurannya
misalnya ya 10 mikro 10 mikro boleh gitu ya. Tapi kita juga harus pertama tuh harus lihat dulu software itu ada batasan apa enggak gitu. Jadi jangan jangan ininya gitu ya. Gitu ya. Mungkin pakai metode apa software yang lain bisa lah. Ini kan kayak kayak Plasmonics sebenarnya bisa, nggak masalah. Yang penting selama dia ada data UV vis, is okay. Tapi range nanometer gitu ya. Gitu. Nah, untuk makanya pada saat di awal, pada saat di kayaknya di bab 3 ya di metode gitu ya, itu harus ada penekanan gitu, penekanan model. Jadi untuk model ini begini, ukuran geometrinya begini gitu ya. Pasti akan ada perbedaan gitu ya. Nah, perbedaannya itulah yang makanya kalau apa ukuran material yang besar kan kita bisa cuplik di ukuran berapa sih. Nah, makanya kalau orang material kan biasanya untuk ngelihat bentuk pakai apa? Pakai SEM gitu ya, pakai tem gitu. Pakai VSEM tem lah. ya. Oh, dia bentuknya bola, bentuknya kubik. Nah, nanti kemudian yang kedua adalah kita hitung pakai particle size analyzer kan. Oh, berapa sih ininya ukuran average-nya gitu ya. Oh, dia berapa nano. Nah, berarti acuan nanonya itulah kita gunakan gitu ya. Jangan jangan nanti kita ngerjain simulasi di mana, ngerjain di ini mana ya pasti agak beda gitu ya. Nah, itulah tugas pembimbing gitu untuk mengarahkan gitu ya. Kayak seperti itu ya. Nah, jadi makanya yang paling benar itu adalah data eksperimen gitu ya. Itu yang saya selalu tekankan ke mahasiswa. Yang paling benar itu data eksperimen sebenarnya. Kalau eksperimen dilakukan benar itu eksperimen makanya simulasi agak susah kalau tidak melihat data eksperimen. Namun dalam perjalanan kalau udah established ya, data simulasi bisa digunakan sebagai acuan untuk mengadakan eksperimen kebalikannya gitu loh. Gitu Pak Iwan ya. Ya, Jadi memang nanti untuk siapa tadi Yulia ya siapa? Julita. Julita ya. Jadi Ya. nanti pada saat apa? Pada saat membuat bab 3 gitu ya. Ini udah langsung aja membuat bab 3 itu harus dikonfirm gitu ya. Nah, ada eksperimennya itu ini gitu. Karena kalau dari pengukuran eksperimen kan kita nggak bisa ngontrol, yang ngontrol kan operator, ya kan? Ya kan? Oh, ini Betul. dapat sekian, nih, Ya, sekian, sekian, betul, sekian. betul, Nah, betul. kita kan nggak bisa. Nah, kita ambillah pendekatannya yang paling simpel apa gitu. Nah, itu kira-kira Pak Iwan Ya, ya. Ya, ya seperti baik. itu. Terima Ya, kasih banyak Prof ya, atas masukan. ya. Nah, ini ada lagi seperti ini. Ini dari Industri Agung. Hmm, Nah, ada pertanyaan dari seluruh hasil simulasi yang telah dipaparkan, hmm, mulai dari ground state, dinamika IMA dan hmm, PMA, hmm, hmm. hingga efek DMI dan nodes. Menurut Prof, faktor apa yang paling menentukan efisiensi pergerakan domain wall? Kemudian, apakah lebih dipengaruhi oleh parameter material, geometri, atau medan arus eksternal? Dan bagaimana kombinasi faktor tersebut dapat dioptimalkan tanpa memicu Walker breakdown, Prof? Oke, ya. Ah, Nah, dari tadi kan dari slide itu dulu saya nyatakan kalau kita wakil breakdown itu pertama tuh akan selalu ada gitu ya. Ya, itu jangan ditinggalkan ya. Kecuali nanti bentuknya agak berbeda ya. Ini itu yang bentuk nanowire straight ya, nanowire lurus lah gitu ya. Gitu ya. Jadi salah satu untuk mengurangi dari wakil breakdown itu kalau misalnya nanowire itu pulsanya kecil gitu ya. Pulsanya apa namanya medan pulsanya harus pico gitu loh ya. Tapi masalahnya di eksperimen susah kan bikin pico ya kan gitu ya. Pasti keluar akan terahertz gitu kan. Nah, ada enggak? Nah, itu kan susah secara eksperimen gitu ya. Nah, makanya pendekatan yang kedua ya, pendekatan yang kedua itu adalah dengan material tadi, dengan material PMA gitu ya. PMA itu kan perpendikular. Jadi dia yang kita butuhkan bentuk apanya? Apa medan Waker breakdown-nya atau dia strukturnya? Kan yang kita perlukan strukturnya kan, ya kan? Kalau strukturnya selama dia melewati waktu breakdown itu nggak berubah kan nggak masalah gitu kan. Seperti itu ya. Nah itu salah satu yang ini. Nah bisa nggak waktu breakdownnya hilang? Sebenarnya bisa gitu ya. Tapi bentuknya bukan lagi bentuk nanowire, tapi bentuknya istilahnya apa? Bentuknya kayak tabung, tapi wire nanowire, tapi bentuknya tabung ya. Apa namanya istilahnya oh, silinder, baik, baik. silinder. Jadi dia tuh waktu breakdownnya tuh bukannya nggak ada, jadi lama, terlalu apa tinggi, jadi sehingga sebenarnya menguntungkan gitu. Namun dari eksperimen membuat
wire yang bentuknya silinder itu kan susah gitu ya. Gitu ya. Itu kira-kira ini. Nah, orang senengnya yang lurus-lurus gitu kan karena mungkin simple ya gitu ya. Itu gambaran beberapa ini. Tetap jadi secara singkatnya gitu ya, secara singkatnya pertama wake breakdown itu kalau di nanowires akan selalu ada gitu ya. Gitu akan selalu ada. Kalau dia IMA setelah wake breakdown itu akan terjadi perubahan-perubahan struktur. Jadi kalau perubahan struktur misalnya di anti vortex atau vortex itu susah dikontrolnya gitu. Tapi kalau sebelum mudah. Nah, yang kedua kita ubah bahannya menjadi bahan. Tadi kan saya pakai kobal kobal ferrit boron ya, kobal ya itu dia bersifat PMA. Ya, karena dia sifat PMA, dia walaupun dia melewati wake breakdown tapi strukturnya masih stabil gitu loh ya. Nah, yang ketiga ya kita ubah bentuknya nanowire stratnya menjadi nanowire bentuknya silinder gitu ya. Seperti itu. Itu wake breakdown-nya akan jatuhnya di medan yang sangat tinggi gitu ya. Jadi kita artinya diabaikan juga nggak masalah gitu ya. Itu. Nah, tapi sekarang mungkin teknologi udah bisa kok itu yang apa 3 dimensi seperti itu gitu. Itu Pak Yuan ya. Ini bagus ya. Pertanyaan ini saya catat semua nih. Nanti kalau ada yang ini kan ini ya gitu. Siap, terima kasih banyak Pak. Iya, iya. Nah, sebenarnya saya masih banyak tertarik Pak, tapi Ya, dari waktu. WA Bu Ida ya waktu. Tapi mungkin Oke. terakhir Pak dari saya Iya, sih Pak. boleh, 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 Eh, boleh. MMOF ini sebenarnya software text based atau ada GUI-nya Pak? Ada GUI-nya. Itu kan Iya. GUI-nya ada ya. Ya, Karena jadi kan, itu kan Om itu kan dari apa object oriented gitu loh. Object oh iya oriented siap Pak. micromagnetic framework. Jadi artinya nah, jadi sekarang tuh sebenarnya cloud-nya banyak gitu ya. Nah, Om itu tetap digunakan orang. Saya juga masih menggunakan karena itu community-nya banyak gitu. Nanti masuk Hmm. masuk aja ke ini ke mana ke webnya itu download yang terakhir, modulnya ada. Sekarang lebih lengkap lah gitu kan. Soalnya kan Gitu. adik-adik ini biasanya kalau text based udah ampun Malas, Pak. malas ya, ya. Kalau itu tinggal ya kita siapin nanti Iya. ya masa guru guru aja bisa masa mahasiswa nggak Iya. bisa gitu kan ya gitu kan nah Siap, gitu kan siap. iya kan Siap, bro. nanti ya, Siap. makanya latihan harus dilatihan pelan 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 Siap. gitu ya gitu Siap, Prof. Terima kasih banyak, oke Prof. Ya, oke ya semoga oke ya setelah ini makin banyak mahasiswa fisika ya UBB yang mengambil komputasi, Prof. boleh boleh nggak apa-apa nanti pokoknya kalau Iya. memang tertarik ya kan juga di sini juga ada mahasiswa ini kalau mau misalnya mau nanti kalau nanti mau ikut grup meeting atau apa ada Siap. apa Baik, diskusi Prof. welcome lah ya gitu ya Siap. gitu Terima kasih banyak, Prof. ya Dari kami, ya semoga acara hari ini bisa memberikan berkah bagi kita semua, Prof. iya Ya. iya Jadi amin karena amin amin terlebih di bulan iya Ramadan ini, iya Prof. Semoga banyak kebaikan untuk Prof. dan untuk kita semua. amin Mungkin amin dari saya cukup sekian, Prof. Hmm, Untuk kegiatan Research ini, hmm. saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Dede Johanna PhD atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat dan inspiratif, serta kepada moderator atas panduan diskusi yang telah berjalan dengan sangat baik dan luar biasa. Sebelum kita akhiri, Prof, kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat terlebih Oh dahulu ya, secara ya. simbolis untuk Prof. Dede Johanna PhD. Oke, makasih. Oke, baik. Terima Ya. kasih sekali Hmm, lagi saya hmm, mengucapkan kepada Prof. Deja hmm, PhD hmm. atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Baiklah, demikian rangkaian kegiatan series kita pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm. wabarakatuh. Terima Oke, kasih, sampai jumpa pada kegiatan oke. selanjutnya. Makasih Pak Yuan Terima kasih ya. banyak, Prof. Terima kasih banyak, Makasih Prof. Ya. para dosen-dosen muda nih kan dosen muda semua ini ya kan ya. Ya, semangat ya. Kasih Ya, Bapak. terima kasih, Makasih Prof. Bapak, makasih Oke, Pak ya oke. atas waktunya Oke. Pak.
Iya. Terima kasih. Oke ya, saya izin leave ya. Ya, Oke. terima kasih Bapak. Dan nanti Sampai Mbak ketemu Indah di nanti kesempatan lain. sertifikatnya dikirim aja WA boleh ya, gitu ya. Oh iya, Ya, Bapak. ya terima Siap. kasih atau ini. Oke, makasih Pak Iwan saya lagi ya. Makasih banyak bro. Oke, nanti kalau ini ketemu Pak Ilyas salam dari Ya, Manado. Ya, siap. ya, Ya, ya. Pak. Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya izin live ya. warahmatullahi Oke Waalaikumsalam ya. wabarakatuh. warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Oke. Oke. Udah kita bubar Terima kita ya. kasih peserta. Iya, terima kasih Bu Terima Ina. kasih. Saya live ya. Saya izin end meeting untuk semuanya ya. Terima kasih.